Tuyul milenium sama tuyul Ramayula beda. Iya tuh. Oh iya bener. Oh, berarti kalau misalkan kayak gitu tuyul milenium harusnya sebutannya tuyul Gen Z dong. Ke mak lu. Iya, mak gua juga. Iya, Mak gua nggak? Kan kalau misalnya ntar lu punya jalan kayak gini, kan gue Ngomong jadi punya babi. contoh. Oh iya, tapi kalau Sorry bisa Tom. Kayak lu dulu pertama kali pacaran ngapain deh? Enggak, maksudnya. Maksudnya tuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Remaja Jompo episode 1. Bersama gua Tommy akan menjadi host hari ini. Dan gue ditemenin sama dua teman gua, Nino sama Okto. Jompo. Kita cuma ada kamera sini, Bro. Kita lu situ bagi dua. Gue sendiri. Jadi di sini episode pertama. Jadi sambil kita masuk ke pembahasan, sebelumnya itu kita pasti harus kenalin dulu ya. Kenalin diri dulu. Kenalin diri. Iya, jadi kan nama tadi udah ya, Tommy, Nino, Okto, penggabungan dari dua entity. Apa aja tuh entitinya? IRD nih. Aduh, apaan tuh anjing? Nggak relate anjing. Ya udahlah. Jadi di sini di Remaja Jompo, kenapa kita bikin Remaja Jompo podcast ini? Yang pertama itu kita bahas dari Remaja Jompo dulu ya. Kayak kenapa sih nama kita Bahas Remaja Bang Jompo? Messi. Iya dong. Jadi kita bikin kayak gini tuh untuk media ya, untuk para orang-orang yang di umur 20, 30, bahkan sampai 40 ya. Enggak lah, 40 udah gak remaja lagi, Bro. Ya kan jomponya iya tapi. Nih laler. Jadi Remaja Jompo ini media lah buat para kalian yang ngerasa sebagai remaja jompo juga gitu kan. Kayak gaya hidupnya yang udah kayak orang tua padahal Ya, umur masih muda. Laler Kayak lagi, Bro. iklan lewat. Ya, jadi kita sebenarnya berharap bisa jadi tempat untuk kalian yang jompo-jompo, yang merasa remaja tapi sudah jompo, yang merasa jompo tapi masih remaja. Bisa Buat berkeluh kesah tentang kehidupan. masuk Kalau remaja, kalau jompo berasa remaja gimana tuh bang? Jompo berasa remaja. lu. Enggak ya? Iya ya. Jangan buka-bukan umur dong. Gue udah tahu kelahiran 2023 gue. Waduh, 2023 kurang 200. 23 Masehi, enggak ya? Ya, kita kan pasti punya keresahan masing-masing tentang kehidupan bermasyarakat, bersosialisasi. betul. Dalam suka maupun duka, dalam Iya. kehidupan perkantoran ataupun tidak perkantoran. Percintaan juga. Percintaan ataupun jomblo yang Takut. ya, sudah. Ataupun di keluarga gitu ya, yang namanya kita jadi beban keluarga gitu ya, dan Anda menjadi tulang punggung keluarga gitu ya. Ini keluarga siapa nih? Emang kalian beda keluarga? Jadi gini Sebenarnya guys. gini. Kita aslinya 2 orang. Emang bener kan? Iya. Emang bener. Jadi sebenarnya gue mau Okto nih adik kakak. Bapaknya sama, ibunya sama. Iya. Yang paling tua siapa? Tommy. Kayaknya mau ngomong yang paling tua bapak saya. Wah iya anjir. Kita langsung masuk aja ke pembahasan di episode ini ya. Jadi kita pengen langsung mulai episode 1 ini pakai yang agak lumayan viral. Pembahasan yang sangat-sangat viral gitu. Apa tuh? Millennial versus Gen Z. Bentar. Nah. Gue tuh orang yang paling gak paham mana milenial mana Gen Z. Boleh tolong dijelaskan nggak? Jadi kalau setahu gue tuh milenial tuh yang kelahirannya tuh antara tahun 1800 ya. Dinasti yang anjing itu, dinasti apa itu? Jadi dia dari 90 dari 80-an lah, dari 80-an sampai 97 ya nggak sih? 1980. Ya nggak tahu, pokoknya 1980-an lah, entah 81 80-an 82. masih masuk Gen Z. Gen Z milenial. milenial. Iya. Om gua masuk ya? Enggak. Iya, soalnya sepupu gue yang 89 masih milenial. Berarti dari 89. Kayaknya. Coba Setting. setting. Kan Tuyul dan Bayul tuh kan Milenium. tuyul. Oh iya beda. Tuyul milenium sama tuyul Ramayula beda. Iya tuh. Oh iya bener. Oh, berarti kalau misalkan kayak gitu tuyul milenium harusnya sebutannya tuyul Gen Z dong. Oh iya, karena di tahun 2000 ke atas ya. Aduh, gue lupa. Nah, ini Milenium. bener tuh, milenial tuh dari 81 sampai 96. 81. 81 berarti anak Milenial 1980 bukan milenial. Sampai 96. Berarti gue masih termasuk Milenial. Milenial. oh gitu. Lu nggak usah sosok muda lu. Aku berapa? Enggak, tadi gue kirain tuh kayak gue masih masuknya Gen Z gitu. Oh, mungkin anjing. Si muda. Berarti kalau 2020 ke atas, 23 deh, 2023 itu apaan? Belum ada kayaknya deh. Oke. Dia di sini Kayak tuh lato-lato ya, generasi lato-lato ya. Generasi iya, benar. Soalnya di sini tuh yang baru ada tuh Gen Z. Gen Z tuh paling mentok lah dia tuh sampai 2012. Berarti 2012 ke atas belum dianggap sebagai manusia.
Belum ada generasi. Kejem banget yang bikin ya. Yang bikin generasi-generasinya. Enggak, cuman tolonglah yang bikin, kenapa tanggung-tanggung ya angkanya? Iya, padahal namanya milenial. Gua kira tuh milenial 2000 gitu. Enggak, iya. Enggak dong, gue kira milenial tuh mentoknya di 99 gitu. 2000 ke atas baru Gen Z. Oh iya benar, itu benar. Tolong dong, Itu staff. karena- Itu habis siapa bunyi-bunyi. Drama Iya. Gue juga awalnya gue kira gue milenial karena gue taunya milenial itu kan diambil dari kata milenium dong. Milenium itu kan artinya 1000, ya kan 1000 tahun. Kan ada century, ada milenium kan. Nah berarti kan kalau 1000 tahun aturan ketika udah masuk ke 1000 tahun yang baru yang dimana itu 2000 itu harusnya milenial dong. Di sini milenial itu dari 81 sampai 96, terus Gen Z itu Oke. 97 sampai dulu nih. 2012. Pakam ya, setuju Jadi ya. siapa yang milenial? Angkat Gua. tangan. Gua. Ya. Udah gue ngaku aja lah kalau gue tua. Siapa yang Gen Z? Angkat tangan. Tuh kan jadi gue sendiri. Nah, jadi anggapannya nih pembahasannya ada dua sisi. 2 lawan 1. Mampus. 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 Jadi pengen tahu nih kayak apa sih lika-likunya generasi milenial? Kita dulu nih yang dengerin. Nanti habis itu baru dia yang dengerin gitu. Nih lika-liku dalam hal apa dulu nih? Semuanya. Jadi kayak pengalaman kerja, keluarga. Kan banyak banget tuh kayak milenial tuh kadang-kadang ada yang ngerasa beda banget sama Gen Z dari dari segi didikan orang tua, dari etika kerja gitu-gitu. Kayak banyak nggak sih kayak tren di TikTok tuh kalau misalnya milenial dimarahin bos kayak gini, giliran Gen Z dimarahin bos kayak gini gitu. Kalau lu ngerasa nggak beda? Gua nggak tahu ya, kalau gue takutnya tiba-tiba nanti dihujat, cuman ini pengalaman dari gue sendiri aja kali. Dihujat ya. Tiba-tiba gue ngomong dihujat gitu. Kan gue di sini bukan perwakilan Baru episode 1 udah di-cancel ya? Iya kan, karena gue duduk di sini bukan perwakilan milenial, siapa cuman iya. kebetulan gue adalah yang disebutkan tadi di dalam tahun itu gitu. Iya, tua lah intinya ya. Cari aman Ya. aja lu Bang, namanya cari aman Bang, itu Ya Bang. kalau gue mungkin ngomongin masalah mental, tadi lu ngomongnya masalah mental. Iya. Mental masalah pekerjaan kayak. Mental itu iya. mental. Tapi gue ngerasa kayaknya dari, kalau gue pribadi gitu, gue nggak ngebatasin di 97 itu Gen Z gitu. Gue ngerasanya tuh 2000 baru Gen Z menurut gue. Gua diskriminasi lu. Menurut gue. Diskriminasi enggak parah. Lanjut coba biar dengerin. Karena sejauh gue bekerja sama dengan orang-orang yang umurnya di bawah tahun 2000 gitu. Itu menurut gue secara tempaan mental itu masih mirip-mirip. Jadi Gua. dikasih kerjaan tuh, kayak misalkan dikasih kerjaan tuh masih yang kayak Ngeluh ya? ngeluh cuman dikerjain gitu. Oh. Jadi gitu dari mental. Enggak, kalau gue ngerasa mentalnya mirip-mirip. Yang batas 99 tuh udah paling mentok lah menurut gue. Nah, Gua diambang kehancuran berarti. Kayak kayak ketika lu lahir kayak hancur deh dunia itu. perbatasan Iya, ya Orba baru, kayak ya. kantor kita perbatasan Bekasi sama Orba Jakarta baru. Timur. Kok Orba baru sih? Orde baru. Orde baru. Orde baru. Udah rusak. Karena kan gue kerja dulu kan ya bisa dibilang ya, kreatif industri keras lah gitu. Iya. Lo mau ditai-taiin, di anjing-anjingin keras banget lah hidupnya. Dan gue ngerasa kayak 90-an gitu, 89 yang tadi dibilang 89 ke atas sampai mentok di 99 tuh masih sama Masih sama. menurut gua. Iya. Tapi gua nggak tahu menurut orang yang gua omongin kayak gimana. Kalau gua ya mikirnya ya sebenarnya milenial sama Gen Z itu ada benernya dia itu beda. Tapi rata-rata tuh perbedaannya kalau gue lihat dari didikan rumah sih. Kayak lingkungan rumahnya kayak gimana gitu. Kebetulan kan memang kadang-kadang ada aja milenial yang orang tuanya masih yang baby boomer banget kan, yang kelahiran 50. Motor. Ulang. Iya, jadi kadang-kadang ada milenial yang orang tuanya masih kelahiran 50-an gitu kan. Ya nggak sih? Iya. 50-an. 50-an. 1950. Iya lah, orang tua gue 60-an kelahirannya. Milenial tapi 50. Milenial tapi orang Oh, tuanya iya, kelahiran iya, 50-an iya. ya Kita kan. ya? Enggak dong, kita kita 60 juga. 60 juga ya? Iya. Oh Iya, iya. Kan ada 50-an. aja Ada, gitu. ada. Apalagi yang milenial tuh kelahiran Oh, iya. 81 gitu kan. Mm-mm. Ya kan Tapi pas mungkin, tuh kan. tapi mungkin gak jadi anak pertama kali ya. Maksudnya anak ke Bisa, berapa gitu kan. benar Iya, gitu. enggak. Yang kakaknya tuh udah Generasinya mapan lah. kalau bukan milenial apa? Platinum ya. Bronze. Ini generasi apa piala? Ya gitu. Jadi tergantung didikan rumah. Soalnya emang sih gue sering banget ketemu kayak rekan kerja yang seumuran sama gue itu etika kerjanya tuh ya gitu yang lu bilang tadi, ngeluh Iya, terus iya. nggak dikerjain. Ntar baru ngerjainnya tuh
begitu udah disemprot sama atasannya baru dia dikerjain. Nggak, gue juga kadang tuh dengan generasi-generasi, gue bukannya menjudge gitu ya. Karena gue juga sebenarnya kalau itu bisa terjadi, ya alhamdulillah gitu. Dengan work-life balance itu menurut gue, itu sedikit rancu gitu menurut gue. Tiba-tiba work life balance. Nah, Iya itu. dong. Oh iya dong, karena Bisa, generasi sekarang tuh sangat menuntut itu nggak sih? Iya benar. Kebanyakan. Gua sebenarnya nuntut work life balance. Tapi gua tipe orang yang work life balance itu baru bisa gua lakukan ketika kerjaan gua udah selesai. Jadi Tapi kan tergantung lu dikasih porsi kerjaan juga dong. enggak, mas gua gini loh. Mau dikasih porsi kerjaannya seporsi kuli, mau dikasih porsinya seporsi anak kecil, tetap gua selesain baru gua bisa balik ke hidup gua gitu. Itu jadi baru bisa gua balik ke hidup gua. Work life balance-nya di situ. Kan ada tuh orang yang ini kerjaannya belum selesai nih, tapi dia nggak pengen weekend diganggu. Itu mau ngecas. Ada gak portnya? Gimik mulu. Jadi nyampe gua work life balance. Iya, menurut lo? Iya, jadi gitu. Gue tuh orangnya yang emang pengen work life balance. Cuman gue tuh work life balance ketika pekerjaan gue emang udah selesai. Kayak misalnya nih, gue dikasih porsi kerja yang A gitu. Nah ini gue kelarin A ini nih. Ntar abis itu gue orangnya tuh yang kalau dikasih kerjaan tambahan gue kerjain lagi. Cuman gue nggak yang nyicil inisiatif gitu. Gue nggak mau yang ngerepotin diri sendiri karena kan gue ada kerjaan lain di luar kerjaan kantoran gue waktu itu kan. Jadi kayak ya udah gue ngebagi kerjaan kantoran sama Apa tuh? aduh Lanjut. itu Ya, jadi gue paham. kerja kantoran sama kerja freelance gue gitu yang apa namanya istilahnya tuh gue kerja freelance di luar jam kerja kantor gue dan nggak ngeganggu pekerjaan kantor gue gitu. Yap. Nah tapi kan ada juga kan Gen Z yang dia tuh work life balance-nya ntar ada yang di Oh, dihujat nih kita pas- Mas Jawa Gen Z nih abis ini. bener nih. juga. Agak nih, gue tuh punya argumen kenapa si work life balance itu bisa tercetus gitu. Jadi itu gue rasa nih ya, ini pendapat gue dan pandangan gue. Lagi maraknya startup yang pertama. Iya. Startup itu suka nuntut yang aneh-aneh menurut gue. Iya kan? Gue denger cerita dari teman-teman gue juga gitu. Tapi tren ini juga maksudnya nggak cuma di Indo doang gitu. Model startup kayak gini tuh ya, lu pernah denger gak sih kayak di Jepang, di China? Iya. Itu kerjanya tuh emang bener-bener di-push banget gitu. Iya. Kayak lu waktunya bisa jadi, kayak kan ada kan kalau misalnya startup itu, lu masuk, terus yang dihitung tuh jam kerja lu di kantor. Iya. Jadi kalau misalnya lu masuk jam 9 pagi atau jam 4 sore misalnya let's say gitu, terus lu bisa kerja yang penting misalnya 8 jam gitu. Nah, waktu-waktu fleksibel itu yang sebenarnya jadi disalah kaprahin gitu sih menurut gua ya. Disalah Makanya kaprahinnya sama siapa? sama orang-orang yang nerapin di sini. Yang menerapkannya tuh salah gitu. Iya. Terus kita sebagai, bukan kita ya, orang-orang yang misalnya dirasa dirugikan sama jam yang fleksibel itu, bikinlah nih kayak, ayo kita harus work life balance nih gitu. Harus sesuai sama porsi kerja kita. Karena dari fleksibelnya itu jadi ada yang ngaret. Jadi kita tuh Iya, itu dia maksud gua nih, misalkan ketika misalkan lu kerja di satu tempat gitu. Lu tahu kapasitas lu work life balance lu sendiri tuh kayak gimana gitu. Iya. Iya. Dan tuntutan pekerjaan lu tuh kayak gimana. Nah, tiba-tiba nih satu orang nih, bocah nih, kucuk masuk gitu kan misalkan. Baru masuk tuh tiba-tiba hari pertama pengennya work life balance. Yang ketumpuan siapa? Kan kita juga gitu. Maksud gua. Iya. Banyak yang salah kaprah tentang itu. jam fleksibel itu yang malah jadi disalahgunakan gitu menurut gue. Oh tapi berarti yang dari tadi lo omong itu work life balance untuk para orang yang kerja di jam fleksibel? Enggak juga. Oh enggak. Itu kan menurut gua awalnya Awal ada mula orang tercetus. tercetusnya Oh, work life iya, balance itu benar. gara-gara kayak gitu. Jadi Iya. udah mending menurut gue nih ada bener juga orang yang pakai yang kantor-kantor lama yang menerapkan jam kerja 9 to 5 5, gitu ya. Itu menurut gue lebih make sense sih untuk Kalau work sekarang. life balance. Iya. Setelah dipikir-pikir kalau orang-orang tuh pada teriak-teriak work life balance gitu. Tukang bakso. Kita ngomong aman kan nih kalau ada tukang bakso anjing dari tadi. Kayak enggak bobo politik deh, anjir. Makanya tiba-tiba Ada ada tukang bakso. ada yang jadi tukang bakso tuh di Iya, depan. anjir. Wah, Oh iya, bener. makin deket, Udah guys. makin deket, guys. Aduh. Guys, Ya jadi udah. pesan buat nyokap gua ya. Mama, maafin aku ya Ma kalau masih ada salah. Culik tiba-tiba. Iya, enggak. Ya maksud gua banyak yang salah kaprah tentang itu, dan ya gue juga pengen gitu kalau lo kerja lo tuh work life balance tuh bener gitu. Cuman ada satu kondisi yang emang
partner kerja lo tuh harus lo temenin juga di kondisi itu. Kayak misalkan tiba-tiba lo mendadak ada revisi gitu. Iya. Dan lo nggak bisa tiba-tiba ngilang gitu pas ditanyain kemana. Ya kan ini bukan jam kerja gue. Iya gue paham itu jam kerja lo. Cuman ada satu tanggung jawab di pekerjaan lo yang memang harus diselesaikan gitu kan. Iya. Iya. Itu balik lagi ke loyalitas si pekerjaannya itu sendiri dan profesionalitas si perusahaannya sih menurut Iya. gue. Sama ini juga bidang pekerjaan ya nggak sih? Ah iya benar. Iya. Ada bidang pekerjaan yang bisa dikerjakan secara remote dan nggak harus ngikutin jam kerja, tapi ada juga yang bidang kerjaan yang lu harus ke kantor untuk melakukan itu. Kayak misalnya tiba-tiba lu bayangin orang gudang nih hari Minggu jam 7 malam, tiba-tiba lu suruh ke gudang buat opname, kan nggak etis sebenarnya. Kecuali kalau misalnya ada bonus lembur atau apa gitu. Kalau Ya. suruh kerja gratis, ya nggak etis dong. iya bener. Kerja Iya gratis kan? gak etis ya? Iya, kerja gratis nggak etis. Tapi Gitu. benar sih maksudnya itu kan berarti ada faktor di mana tempat kerjanya kayak gimana gitu. Iya. Ya cuman jangan, maksud gua kalau dari gua pribadi ya lu jangan menjunjung tinggi tentang work life balance itu. Lu Karena harus tahu lu harus ya, tahu tempatnya tempatnya gitu loh. gimana Lu harus ya. tahu tempatnya, harus tahu kapan saat lu kayak gua harus work life balance nih gitu. Kayak misalnya posisi gue sebagai apa nih gitu ya. Kerjaan Iya. gue apa nih. Iya, Ya kalau Bidang menurut kerja gua gua selama apa. lu masih kerja sama orang ya lu akan dituntut macam-macam gitu. Ya perusahaan dia. Bener Iya. sih. Iya bener. Kecuali lu mau bikin kantor sendiri gitu. Tolong Kemenaker. Wah, ini boleh bawa tukang bakso balik lagi nih abis ini nih. Sumpah, lu nggak usah bawa gitu dah. Balik lagi ntar dia. Itu soal pekerjaan. Coba gue balik tanya kalau dari Gen Z ini tentang kehidupan atau keresahan yang Keresahan. terjadi sekarang. Iya iya. Kalau tadi kan gue bahas tentang pekerjaan. Saya mau ini dulu. Lu sebagai perwakilan Gen Z awal-awal karena itu kan 99 kan. Oh iya Iya. anjir. Ya gue udah ada di antara kalian ya. Iya iya. Ya. Jadi gua bakal jadi advokat. Wih gila, keren banget gak sih? Advokat, Advokat. Advokat untuk Kena para lagi. SJW work life balance. Kena Sebelum lagi. kita diserang. Gue sebagai advokat work life balance itu kalau misalnya jam kerjanya udah ditentuin, kalau kata gua ya udah si karyawannya itu secara wajib ngikutin jam kerja itu. Di luar jam kerja makanya ada yang namanya lembur. Lembur juga harus dibayar gitu. Itu kan udah semua tertulis tuh, terpampang di UU ya kan. Tukang bakso balik lagi nih abis ini kita bakal ngomongin UU. Ya Allah. Ya itulah, jadi udah terpampang semua di UU, jam kerja, soal jam kerja, upah, lembur segala macem. Tolong ya di cross check, takutnya gue salah nanti. Tapi bener Ada Bener ya? Ada kok. Iya. Ada. Itu jadi cuman kalau misalnya lu pengen jadi karyawan yang tahan lama gitu ya, ya lu kalau mau emang pengen work life balance, ya lu harus bisa seenggaknya melebihi ekspektasi bos lu, baru lu bisa dapetin work life balance itu. Jangan lu undermine ekspektasi bos lu terus lu minta-minta work life balance, lu depak besoknya. Iya benar. Tapi nih ya, ini pengalaman gue dari cerita-cerita teman gue nih Tom ya. Motor lewat, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Jadi emang kadang tuh emang ada yang parah gitu loh. Jadi emang tergantung dari si perusahaan itu sendiri. Makanya gue tadi bilang itu lihat dari profesionalitas si perusahaannya juga gitu. Misalnya di kontrak udah tertulis nih ya kan. Tapi tetap aja dia minta yang aneh-aneh di luar itu. Si bosnya apa? Si bosnya Oh, nih. Si bosnya. Dan gue ngeras kalau misalnya sekali dua kali menurut gue fine-fine aja gitu. Cuman suka ada tuh yang kayak hari Minggu. Gue misalnya kerja Sabtu oke lah gitu, kerja masih Sabtu masih di teror menurut gue oke. Ini minggu nggak ada apa-apa, nggak ada lemburan. tiba-tiba suruh bikin link Zoom ya? Anjing, gue main aman ya anjing. Aduh kecolok. Itu gimana menurut lu deh, sebagai lu yang anak Gen Z? Lu Ini teman- juga iya. nih. Kan gue ceritanya di tengah-tengah nih. Oh iya. Ya itu. Ini sebagai penengah, bener-bener. Kalau gua jadi orang yang dituntut-tuntut hari Minggu kerja, tar dulu konteksnya dibayar apa enggak? Enggak dibayar. Nggak dong. dibayar. Kan gue udah bilang tadi enggak dibayar, enggak ada Tergantung lemburan. porsi kerjanya kalau gua. Kalau gua pribadi, gua nggak bisa ngomong on behalf of semua Gen Z atau semua yang menuntut work life balance. Cuman kalau gua pribadi yang emang ya gue juga pengen lah WLB gitu, work life balance tuh pengen banget dan gua udah menerapkan. Jadi kayak kalau misalnya porsi kerjanya kayak ya katakan exhibit E doang nih ya, bikin link Zoom gitu ya.
ya udahlah gitu, cuma bikin link Zoom doang lu kayak dimintain tolong gitu loh. Kayak lu dimintain tolong sama temen lu aja mau gitu ya. Anggap aja bos ini cuma minta tolong doang. Tapi kalau misalnya hari Minggu tiba-tiba suruh bikin laporan akhir tahun kan bosnya Bos, sakit beneran gitu. bos dia. Iya. Sakit Ya, gitu. Lu hari oke. Minggu orang lagi liburan ke Cina gitu kan, kali aja gitu, atau liburan ke umroh gitu, liburan ke umroh gitu. Sebelah. Anjing. Liburan ke mana Maldives gitu, dia suruh bikin laporan akhir tahun di luar jam kerja tanpa bayaran, itu sakit baru gitu. Ya, ya. Berarti sepakat nih ya, kalau misalnya kita tuh pengen nuntut work life balance itu lihat dari porsi kerjanya dulu. Ya, jadi bener balik kata Nino tadi sih, lebih ke mental ya berarti ya. Iya, maksud Lebih gue ke mental mentalnya tuh anak-anaknya itu sendiri ya. nggak bisa gitu loh. Kalau menurut gue belum bisa bedain yang mana harus dilakuin, mana yang emang nggak harus dilakuin gitu, ngerti ya? Jadi kayak seharusnya itu masih kayak tadi kata Tommy bilang, itu sebenarnya ya udah lu gampang itu bisa lu lakuin, cuman ngirim link Zoom doang gitu. Iya, nggak usah baper gitu Iya, loh. cuman jadinya kan kalau misalkan lu ada masalah nih, kayak tadi gitu hari Minggu nih misalkan suruh bikin link Zoom, terus Seninnya kan lu masuk ke kantor gitu, dan lu bawa itu ke kantor padahal cuman masalah itu doang, cuman jadinya Maksudnya kayak digibahin kemana-mana sama gitu. ini ya, digibahin sama anak-anak kantor lain Ya, gitu. gitu. Eh. Kecuali yang tadi bikin laporan akhir tahun baru. Sakit. Itu. Apalagi anak-anak akuntansi gitu kan suruh bikin laporan akhir tahun hari Minggu, wah besok ketipes pasti. Iya. Padahal akhir tahunnya juga masih bulan Tahun kapan gitu. gitu. Akhir tahunnya masih itu baru Januari tanggal 1 aja. Goib laporan isinya aja. Iya. Ngapain dia? Nah, ngomongin soal Gen Z nih ya, kan dari tadi kayak Gen Z itu banyak banget ya, kayak apa? Ini soalnya kayak di kepala lo tuh Gen Z kayak yang menurut gua manja banget gitu. Kayak begitulah ya. Iya. Kena nih orang nih. Kena nih. Aduh. Nah ini, gue pengen ngomongin ini, kayak menurut lu gimana sih soal stereotype ke Gen Z gitu di yang beredar di sosial media, kayak itu Gen Z manja, Gen Z banyak maunya, Gen Z males, ya kan banyak banget tuh stereotype Gen Z. Pokoknya Gen Z ini itulah. Sedangkan milenial dan generasi sebelumnya tuh yang kayak lebih tekun, lebih apa gitu. Kalau Lu setuju nggak? Apa Enggak, gimana? enggak. Gua nggak setuju. Gua enggak setuju. Kalau masalah stereotip yang tadi tuh enggak gitu. Karena lu ngeliat itu karena sekarang sosial media udah di mana-mana gitu. Iya, Dan iya. orang mau buat konten yang tentang misalkan mau ngejelekin perusahaan gitu. Ada sangkut pautnya misalkan yang sama Gen Z misalnya. Jadinya tuh kayak oh Gen Z ini gini-gini banget nih gitu. Padahal menurut gua kayaknya di generasi-generasi sebelumnya itu banyak juga, cuman emang nggak terekspos dipublikasikan aja ya. gitu. Kayak zaman-zaman kayak kakek kita ngomong zaman kakek sih aman. kayak begini gitu Iya, ya. kan kayak perbandingan aja. Lu kiranya gue ngomong apa? Tuh bakso balik lagi nih ntar nih. Nah, aman kenapa responnya gitu? Nah, aman. Gue udah Enggak kayak gitu kan, kayak dulu zaman kakek anak-anak muda kayak gini-gini gitu. Ya cuman kan. gue juga paham juga kenapa orang-orang banyak yang bikin konten-konten kayak tentang HRD atau apa gitu-gitu kan. Kayak mungkin itu keluh kesah yang sekarang tuh lebih vokal dikeluarin dibanding dulu gitu. Konten hari gimana sih? Ya maksudnya aduh gue gak enak lagi. Jadi kayak Emang banyak sekarang tuh tentang di TikTok, bukannya di konten Twitter. HR tuh kayak nge-sharing kalau mau masuk ada HR ada iya, yang kayak tentang recruiter segala masalah macam. resign atau apapun gitu-gitu loh. Iya, Yang sekarang cara tuh- resign yang baik dan benar. Ya, Oh. gitu loh. Oh ya, oke. Paham kan maksud gua? Iya. Paham, ya. Jadi kayak menurut gua ya itu mancing juga sih, mancing tentang kayak oh perusahaan yang baik dan benar tuh harusnya gini gitu. Cuman kan nggak bisa di wah pesawat tuh. Nih rame balik sih ya, jam segitu, iya, anjing. balik banyak banget tukang bakso pesawat mintanya lewat atas bawah. Tapi itu menurut gue ya, mungkin ya awalnya orang pengen bikin kayak gitu cuman sensasi dan jokes aja gak sih biar orang tuh Ya cuman iya gua ngerti, cuman pasti akan ada akarnya. Ngerti? Iya. Kenapa dia bikin kayak gitu? ya karena rame nih gitu, karena mungkin relatable gitu, masalahnya sama gitu. Mungkin permasalahan-permasalahan itu Helikopter ada. nih kayaknya. Helikopter apa? Helikopter. Mungkin permasalahan-permasalahan dari dulu tuh udah ada ya kan. Terus kebetulan di expose-nya belakangan-belakangan ini sebenarnya nih mungkin yang milenial juga punya rasa yang sama Ya gitu. itu tadi, cuman Iya. nggak ke-expose kan. Iya. Dia nggak ada tempat buat berkeluh kesah gitu. Iya, iya. Kalau sekarang kan Instagram, TikTok gitu, Twitter. YouTube apalagi sekarang short gitu kan, udah lebih luas lagi gitu. Iya.
Yang apa ada FYP-an segala Iya. macam gitu. Dan mungkin karena itu stereotip tentang generasi-generasi sekarang tuh kayak mentalnya lembek gitu. Tapi kayak gitu tuh nggak cuma dari sosial media doang tau. Kayak bokap gua aja ya. Itu ngomongnya gitu. Jadi kalau misalnya di kantor beliau tuh ada anak baru yang seumuran gua, itu biasanya bokap gua suka cerita, suka ngeluh lah gitu kayak ya itu manja, kalau dikasih kerjaan nggak gampang mudengnya gitu. Terus begitu nggak mudeng nggak mau dipelajarin gitu kayak. Jadi nggak cuma di sosial media doang, tapi orang-orang tua kita juga udah ngelihat Gen Z di real life itu seperti itu. Berarti gitu. balik ke yang tadi lu bilang dong tentang didikan keluarga tuh kayak Didikan gimana. keluarga ya. Nah Iya. ini ada contoh nih soalnya nih. Contoh Gen Z yang mungkin bisa membantah semua opini lu tadi. Apa? Gue bacain nih ya. Hai, mau numpang curhat. Aku anak terakhir dan masih kuliah. Aku lagi kecewa banget sama ortuku. Semenjak kuliah dikasih jajan orang tua tuh 300.000 sehari. Tapi sekarang malah dipotong jadi 100.000 sehari. Potongannya jauh banget. BTW aku bukan anak rantau. Walaupun bukan anak rantau, tapi satu hari tuh 100.000 di Jakarta udah pas-pasan banget. Walaupun emang makan pun sama ortu, kuliah juga diantar mobil ortu. Tapi kan emang aku butuh segitu dan itu udah ngepas banget. Pengeluaran aku 7 juta sebulan. Wah, nggak bisa berword-word gua. Tapi sekarang malah jadi tipis banget. Jujur kecewa sama ortu aku, mereka ngelakuin itu seenaknya. Aku capek banget hidup. Nah, wait, ini kayak Belum gini, belum gini, selesai, gini, belum gini. selesai. Ayo, Aku ayo, capek ayo. banget hidup. Nggak tahu lagi harus gimana dengan uang segitu selama 1 hari. Aku harus gimana ya teman-teman? Nih orang kayaknya Oke, tiap dari- hari diambang kematian ya. dari lu dulu. Enggak, ini orang-orang ini kayak anjing misalnya. Enggak, konteksnya itu dia bisa jadi cuman caper doang. Bisa, Dan cuman belum tentu dia juga dia anak yang Gen Z dan itu hidup nyatanya dia. bisa Nah, jadi itu maksudnya tadi sekarang banyak konten yang memancing. ya Memancing, memancing itu. benar, Jadi memancing. ngebuat orang yang anak-anak generasi sekarang tuh ngerasa, wih temen gue banyak nih, gue banyak backingannya gini. Kalau misalkan gue mau lebih vokal daripada generasi-generasi sebelumnya, sekarang gue tinggal ngomong aja gitu. Nah cuma kalau misalkan bahasnya tentang si konteks itu, gue aja beli Hokben pakainya yang promo coy. Enggak, lu sekarang hitung dah. Umpama ya 100.000 Gede banget sehari. anjing 100.000 sehari Iya, mah. kita hitung ya 100.000 sehari. Kuliah itu kan Senin sampai Jumat. Ya kan? 5 Berarti hari. 5 hari 500.000 kali 4 2 juta. 2 juta itu exclude Transport transport mungkin, transport, ya sama kan? makan. Ya. Ya kan? Berarti 2 juta itu bener-bener pure uang jajan, nggak bayar listrik, nggak bayar apa gitu. Iya. Dulu gua waktu masih ngekos kuliah di Jatinangor, itu gue 2 juta per bulan udah sama semuanya, udah sama bensin, sama listrik, sama air, bayar semuanya lah. Sampai akhirnya bersihnya tau nggak per bulan cuma berapa? 700.000. Handphone. Iya, itu 700.000 gitu kan. Itu tadi Iya. 7 juta gitu kan. Dia ngapain ya? Iya anjing. Enggak, iya. Kalau menurut anggap aku aja real. Ya kalau kita anggapnya ini real gitu. Iya, anggap real. Anggap real. bukan caper. Kira-kira 7 juta dipakai buat apa aja? Ya kalau misalnya dia emang dari keluarga yang berada Berada. banget, menurut Mungkin gue ya, kurang iya. Ya itu misalnya dia tiba-tiba dihukum terus dikasih jajanan yang dikurangin gitu Iya. ya kan. Ya mungkin emang dia akan ada shock culture kali ya. Mungkin teman-temannya juga Iya, dia kayak Yang high class misalkan semua, teman-temannya iya. ketika dikasih tadi kan uang jajan 300.000 gitu per hari, Iya. dia cuma 100.000, teman-temannya jajan kayak steak gitu. Dia cuma makan telur guling mungkin kayak guling. 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 Salah. Iya, misalkan temannya jajan steak gitu. Dia di pojokan cuma makan telur gulung gitu-gitu loh. Anjing Tapi 100.000 telur gulung 100.000 sayur air gila. 100.000 per hari telur lu gulung gimana ceritanya? Telur gulung. Susah ya ngomong telur gulung ya? Ya, telur gulung susah kan ternyata kan kan. Ini telur guling. Telur lu gulung. Iya benar sih, balik lagi ke tempatnya dia dan Iya. keluarga seperti apa ya? Iya, ini maksud gue tuh kayak gini tuh konten yang Nggak bisa dipukul rata. Iya, Iya. dan emang mungkin ya mayoritas Gak apa-apa, udah lanjut aja kita lah. mungkin menurut gue mayoritas orang yang kayak kita ini nih ya kan Ya, ibaratnya gitu lebih ya. banyak kayaknya ya populasi di Indonesia dibanding yang kayak sayur Iya, air gitu iya. ya kan. Ya emang iya sih, teman-teman gue juga kalau misalnya yang tajir mampu sih di lingkungan gue bisa dihitung jari gitu. Iya. Ya kan, ya mungkin kayak gini-gini nih yang culture yang seharusnya tidak umum dipublikasikan, jadi
kayak ya kok gitu sih gitu. Coba misalnya orang di Indonesia mungkin strata kekayaan itu kayak dia, kalau ini real ya mungkin kayak oh iyalah kok maksudnya dipotong kayak gitu nggak make sense dong gitu kan. Ngerti gak maksud gue? Iya ngerti. Ya kan? Cuman yang gua heran sebenarnya bukan dari pengeluaran dia 1 juta sebulan, bukan dari pokoknya itulah. Cuman lebih kayak ke ini orang tuh udah ngomongin hidup gitu loh, kayak aku nggak tahu mau hidup kayak gimana gitu. Ngerti nggak sih? Iya, Jadi iya. kayak setajir apa seseorang sampai dia itu lupa untuk bersyukur. Wah, gila. Udah ini closing statement yang sangat bagus. Sudah. Gila, keren banget ya. Iya. Gitu. Aku tak bisa berword guys. Gitu, jadi kayak setajir apa seseorang sampai dia itu lupa bersyukur gitu. Kayak dia oke lah, maksudnya udah biasa dengan gaya hidup yang glamor. Dimana setiap hari jajannya sushi tei misalnya, setiap hari sushi tei, kalau enggak sushi groove, kalau enggak apapun itulah yang sushi gitu. Nah ketika dikurangin jadi 100.000, ya kalau bisa ya gaya hidupnya juga ngikutin lah. Yang tadinya misalnya yang tadi sushi tei jadi sushi gun atau happy sushi yang lebih murah dikit kan bisa Sushi go. gitu. Iya bisa sebenarnya kan. Sama ini sih, sebenarnya tuh yang gue khawatirin adalah ini pengalaman kita juga ya, sepupu-sepupu kita tuh kayaknya sama kayak gini-ginian nih. Bukan sama pesawat ya. Sama konten-konten kayak gini tuh gampang percayanya gitu. Iya. Ngerti gak? Kayak banyak banget orang yang kayak gini ditelan mentah-mentah gitu. Bener. Yang gue kesel tuh sebenarnya kayak gitu. Gue bisa baca konteks. Ya diperlukan pentingnya gitu ya, kepintaran kita untuk membaca konteks dari konten tersebut gitu. Ini lucu-lucuan atau enggak nih? Ini real atau enggak? Ini nyata atau enggak gitu. cuman Mancing mancing doang masyarakatnya nih. Iya. Yang gue kesel tuh banyak orang kayak gini malah percaya dan didebatkan sampai kayak kita ini. Loh, kita kan mendebatkan semua konten yang di itu kan untuk konten kita. Iya ya, kita kan emang ngincer konten ya. Iya. Kalau mereka kan cuma ngincer bahan ribut gitu. Iya. Banyak orang yang kayak gitu-gitu gitu, dan yang gue kesel adalah orang yang menanggapi dengan serius gitu kayak. Iya, sampai yang kayak tiba-tiba bawa-bawa yang di luar konteks itu. Dan diterapkan di dalam kehidupannya dia gitu. Wah, Yang seharusnya ya mungkin ya itu level gua nih sekarang nih, orang yang biasa aja gitu ya, biasa banget. Terus gua lihat kayak gitu, terus gua menuntut orang tua gua, aku mau kayak gini mah gitu. iya. Mama 7 juta mah per bulan. Minimal 7 juta per bulan. Minimal maksimal senggol gitu. Ya kayak gitu lah. 7 juta gitu. Iya. Gitu Bang. Ya kan bener ya, tapi Nah, setuju jadi- gak lo? Apa? Ya kayak soal pinternya orang membaca konteks dalam sebuah konten itu. Iyalah, jelas. Karena kan kita Iya, tuh iya. Indonesia tuh kan Masih minim literasi ya? Iya, betul. betul. Minim literasi. Betul, betul. Paling gampang kena hoax. Betul. Iya Aduh, kan? gua- Nah, kemarin gue ngeliat tuh gua- ada konten juga, tapi nggak sempet gue screenshot sih. apa Kayak ada omnya nih, nge-capture tentang kayak ada bayi, terus udah bisa ngomong, ngerti ya? Ada bayi udah bisa ngomong, di-share di grup keluarga, ya kan? Iya, iya. Kayak Tanda akhir iya, zaman. akhir zaman. Terus ponakannya ngomong, "Om, itu cuman editan. Kamu tuh nggak percaya sama yang Iya. lebih tua." Wah. Di-kick aja. Terus habis itu sama pamannya di-kick. Sumpah gue juga pernah kayak gitu. Gue kayak, hah, segitunya ya? Gue sumpah gue pernah liat, gue pernah liat. Berarti bukan, nah itu juga mungkin, tapi kan tadi bokap lu beneran merasakan dalam. Iya, real ini ya, life, ya. bukan baca konten. Iya, ada juga mungkin generasi-generasi old yang membandingkan kita sebagai generasi Z, gitu ya kan. Jadi dia stereotip tadi tuh dikasih Iya. kayak, kamu mah lemah, zaman om dulu atau kakek kita tuh perang loh gitu. Ya kan Iya. sekarang udah nggak ada perang, damai-damai aja. Lu nggak kompatibel gitu membandingkan zaman sekarang dan zaman dulu. Ditambah ada berita-berita kayak gini yang bikin tuh kayak kita mental kita lemah banget. Itu sebenarnya nggak kayak gitu, Cok. omnya ngomong kayak gitu, padahal omnya dia juga pernah ngomong. Zaman om dulu, om bikin jalan Panarukan loh. Sakit banget ini, ya Allah ketarik. Iya. Maksud gua kalau terus dibandingin nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Iya, ntar ada yang zaman om dulu, om dijajah gitu kan, nggak gitu kan. Benar. Maksudnya kayak, Udah kita damai-damai aja. iya damai-damai aja. Jadi ya udah lupakan lah konten-konten yang tadi kita bahas di awal. Udah. Iya. bandingin Itu menjadi manusia yang baik dan benar. Iya. Enggak, lu kayak Hidup lurus gitu. gue suka aneh gitu sama orang yang hidup itu harus banget ada bumbu-bumbu
drama Ribut. gitu, Iya, ributnya ribut. Kan gitu. memang drama. kalau memang setiap harinya udah sering ditampar begitu nggak ditampar kosong rasanya. Hampa Oh, ya? Iya. Hampa. Hampa. Kayak kita sekarang ngomong percintaan menurut dua generasi nih. Ini ada perwakilan dua generasi, ada yang milenial, ada yang Gen Z. Tapi gua kalau percintaan cupu banget Mas, masalahnya. Iya, gue juga cuman kayak udah doang. ya udahlah, kita nggak usah bikin konten lah. Cukup Nggak, semua. apaan. Iya, gue bukan playing victim. Ada lalat mau ikutan podcast. Iya. Ya itu, jadi percintaan tuh kan pasti menurut orang tuh beda-beda, apalagi kalau misalnya bedanya bertahun-tahun, yang artinya beda generasi gitu. Kayak zaman orang tua kita dulu ketemunya mungkin pakai pager atau pakai telepon yang pakai benang enggak ya? Kalau yang pakai Surat. Iya, surat-suratan. Sama Surat janjian. resign. Surat resign. Enggak Kayak dong, gitu enggak dong. enggak dong. Oh, Janjian kayak misalnya. Iya, janjian atau ketemu di tempat gitu, ketemu misalnya ketemu di katakan di restoran atau di bar gitu, kenalan dari situ. Generasi kita kan nggak gitu. Ya kan? Iya, Kita tuh semua udah ada sosial media, udah ada chatting segala Tapi macam. paling gak gue masih ngerasain SMS lah. Oh, ya itu iya. udah termasuk messaging. Dulu kan kagak ada kayak gituan, pakai surat-suratan gitu. Surat-suratan bisa berhari-hari baru nyampe. Terus kita misalnya janjian nih ketemu di Blok M ya gitu. Itu udah jam sekian, jam 1 gitu. Harus kan? Harus. Kalau lu nggak ketemu di situ jam 1, Udah hilang kan. Iya. Kan kita beda generasi nih. Kalau dari lu milenial tuh zaman dulu, zaman tahun katakan Enggak dong, gue kan baru Iya. ibaratnya gue Nggak, tetap lu pertama kali tapi lu pacaran ngerasain- umur tapi berapa? tetap ngerasain ngerasain ibaratnya jatuh cinta gitu-gitu gue tetap di 2000-an dong. Iya ngerti, tapi lu Tapi pertama kan- kali pacaran tahun berapa? Wah anjing malu banget gue. Enggak, tapi tuh maksudnya lu ngerasain pacaran pakai SMS anjir. Gua kaget, coy. Gue ngerasain sih. Ah, lu ngerasain? Lu pacaran umur berapa, Jing? SMA, cuman waktu itu SMA. Ntar deh, tiba. Enggak, ini siapa yang injek kaki gua nih? Gua diinjek. Kaki gua diinjek anjing. Itu sumpah. Itu di luar, itu di bawah alam sadar gue anjir. Itu di alam bawah sadar sumpah. Kameramen kita juga ketawa. Bodoh. Tolol banget Iya sih. gitu ya, itu nanti dibahas ya. Jadi gitu kayak, Gua pertama kali pertama- pacaran kapan? 2013 gue kuliah baru pacaran. Nah, 2013, Serius? 2013. Enggak yakin gua. Gue ngomong. Kan gua adenya ya. Iya ya. Iya 2013. Pacaran kan? Konteksnya pacaran kan? Kalau yang cinta monyet deh, monyet sama Enggak lah, SMP lah, Enggak, SMP. iya, suka-suka lah. Iya, gitu. suka-suka Suka-suka pacar-pacar. orang Nah, lah, ini jangan- fun fact-nya nih. Gue gak mau buka di sini sih sebenarnya. Nggak apa-apa. apa ya lah. Nggak, maksudnya pasangan gue sekarang tuh dulu Cowok. SMP gue. Oh, Gue takut anjing. Dia mau merit dong. Itu anjing cowok. Dan gue sempet dulu masih SMS-an. Sama siapa? Sama- dia. Sama Sama sekarang. Hah? Oh, sama yang sekarang. sama yang sekarang. Ya kan sama gue sekarang. bilang. Gue kira Iya, sampai pasangan sekarang. gua. Iya. Sampai sekarang SMS-an. Lu nggak mampu. SMS-an kalau misalkan paket nggak ada SMS-an. Iya. Iya. Nah Tapi itu nggak mungkin ada mungkin paket lah, sih anjir, lu orang. nggak ada tahun paket, nggak 2000, make sense anggap sekarang. pertama kali pacaran 2013 atau iya 2013 ya. Lu udah kuliah, berarti lu harusnya udah dewasa lah ya, udah umur 18 ke atas kan? Tapi masih Kuliah. bodoh sih. Iya nggak apa-apa, yang penting umurnya udah 18 ke atas. Waktu itu belum ada Tinder. Gue nggak tahu udah ada atau belum. Cuman kayaknya belum ada. Belum ada Tinder, belum 2000 ada berapa tuh? Bumble. 2018. Berapa? 2013. Oh, 13. 13 tuh Instagramnya masih yang kayak kotak gitu iya, kan. iya, Nah. masih foto-foto doang. Belum 13 ada. tuh gue umur berapa ya? 13 tahun. Belum berarti. ada apa ya? Belum ada Twitter udah ada sih, cuman kayak maksudnya belum kayak Udah, sekarang udah. lah. Kalau Iya, enggak, Twitter udah ada. Udah Facebook. Facebook Udah udah, ada Facebook. Twitter Enggak, gua udah, Facebook WhatsApp tuh- udah. Facebook gue SMP 2000 Gue Facebook SD. Iya, Facebook SD udah juga ada. ada, Facebook juga. Main Pet Society dulu. 2007 kan Facebook. Society ya benar. Cuma gue baru intens Facebook tuh 2009. Ya intinya sih karena kita kan dari keluarga yang ya tidak begitu berada lah ya. Jadi kan Jadi sedih. enggak zaman-zaman itu tuh orang udah masih zamannya Yang BlackBerry, sabar ya, bro. Oh iya iya. BlackBerry. Nih, ini latar belakang kenapa gue masih SMS-an. Karena di harusnya tahun 2007 2009 tuh udah BB ya? Benar, Iya, BlackBerry, harusnya udah BB. Belum. Iya, dong. udah. Cok. 2009. Gua 2009 SD. gue belum. Oh, Enggak, udah. Gua SD udah kelas BB, 5. temen gue pakai BB. SD kelas 5 kita berarti 2010 kan? Iya. Itu udah pakai BB anjir. Oh iya. Udah ada BB udah. tuh. Tapi Iya. HP gue tuh masih
Asia Hidayah. CDMA ya, Iya, CDMA. Iya, CDMA. Iya, benar. Iya. Masih Asia Hidayah. Zaman-zaman masih ada Flexi, Asia Iya. gitu-gitu. Intinya teknologi zaman itu belum kayak sekarang yang mudah didapetin lah. Itu kayak orang kalangan yang berduit bener-bener banget lah. Bener-bener yang tadi tuh yang 7 juta itu kayaknya udah tuh. Udah Iya. nyobain. Itu juga kayak 7 juta old money gak sih? Ya udah lanjut. Iya, iya kayaknya sih. Nah, Iya. maksudnya di tahun itu even lo punya Nokia apa segala macam pasti SMS kan? Nggak Iya. mungkin ada Iya. yang Iya. lain-lain. Atau enggak MMS paling itu. MMS juga tuh kan yang pulsanya masih mahal gimana banget. Ya kan coy. kalau mau ngirim foto-foto kan pakai MMS. Gua nggak pernah tuh. Gua nggak ngalamin itu. Oh iya? Iya. Maksudnya gua ada di zaman itu, cuman gua nggak pernah Nggak pernah pakai melakukannya. MMS Iya, ya? betul. Oh. Ya, karena lu baru megang HP aja umur berapa? SMP. Masa SD lu nggak megang CDMA? Iya CDMA, gua megang. Iya, nggak Ya kan bisa CDMA SMS bisa MMS. Asia Hidayah, bro. Gak ada pulsanya, gue mau. Nah gini, aduh anjir gini. Jadi ceritanya tuh kalau misalnya gue pakai handphone itu diisiin pulsanya cuma buat ngabarin gue udah pulang doang. Oh waktu iya itu. iya iya. Bukan untuk. Simulasi pacaran sekarang ya, ngabarin mulu. Iya. Gimana caranya gue mau kepikiran pacaran waktu itu pakai apa kalau misalnya udah pulang ke rumah gitu? Karena Iya, gue iya. nggak ada pulsa buat SMS kok sedia. Enggak kayak Ya, culture-nya tuh gitu. Culture gue waktu itu kayak gitu. Iya iya. Jadi dikasih handphone cuma buat ngabarin mau pulang nih gitu. Kan dijemput gitu kan. Iya kayak gitu doang. Jadi nggak ada tuh chatting-chattingan kan mahal. Ya udah MMS lanjut sama sama pembahasan kalau misalkan tadi lu mau nanya pakai misalkan Tinder. Ya itu Tinder belum ada, Bumble belum ada. Sedangkan sekarang kan udah ada. Orang sekarang kalau mau dating lah intinya mau PDKT baru pacaran itu udah nggak kayak dulu gitu. Sekarang tinggal swipe matching, ngobrol bentar pindah ke chatting chatting app gitu. Ngerum enggak. Gue udah serius ya. Udah serius. anjing nih orang. Anjing. Enggak, ya itu PDKT dari situ gitu. Sedangkan kan zaman lu pasti nggak gitu dong. Enggak. Nggak mungkin. Enggak. Iya kan? Enggak. Gue yang tadi gue bilang gue tipikalnya kalau soal percintaan gue cupu gitu. Cuma pas lu habis tapi putus kan? enggak, tapi waktu itu gue sempet jadian sama mantan gue dari Tinder. Yang mana? Cok? Hah? Serius? Oh iya. Iya. Gue udah tahu gue anjing. Kok bisa? Gue pernah Udah tahu sekali. gue anjing. Jadi, nah cuman maksudnya kalau misalkan ngalamin yang tadi dibilang Gue bingung banget. tadi dibilang masalah lu nggak ngerasain di bawah tahun 2020 ya gue nggak ngerasain. Iya. Ya itu maksud gua, maksudnya lu pertama kali pacaran sama kita pertama kali pacaran itu pasti beda gitu loh. Ngerti gak sih? Percintaan kita tuh pasti beda. Mungkin sekarang udah ketendang. mungkin sekarang udah kepukul rata gitu. Cuman dulu zaman ketika sosial media itu belum se-easy sekarang untuk diakses, pasti beda gitu. Iya kan? Iya. Iya setuju. Iya, ya Setuju udah. gua. Maksudnya gimana? Sekarang pengalamannya? Hah? Pengalamannya? Iya. Iya. Kayak lu dulu pertama kali pacaran ngapain deh? Enggak, maksudnya maksudnya tuh Bego anjing, ambigu anjing. Nggak, tapi apa? Nih, gue ngomongnya kayak misalkan dulu lewat Facebook sama pasangan gue yang sekarang. iya. Itu masih ada chat pertamanya di Facebook masih ada. Oh iya. Heeh. Itu tahun berapa tuh? Karena gue sama dia temenan kan. Gue sama pasangan gue yang sekarang. Oh, pas lu temenan SMP banget. berarti ya? SMP kelas 3. SMP kelas 3 baru punya Facebook gue. Heeh. Oh iya. Nah gini, gue pengen bedainnya gini. Lu dulu pertama kali pacaran, itu lu chatting, oke lah, chatting di lewat Facebook. Abis itu ketemu kan? Pasti minta ketemu kan? Kan Enggak karena dong, sekolah, enggak dong, karena gue kan. sekolah. Sekolah. Gue dulu cupu banget Tom. Kayak gue tipikal bocah yang nggak berani pacaran karena apa? Bener. Karena apa? Tidak Karena takut- mampu. Itu satu. Itu satu. Satu lagi. Nah. Kayak nyokap gue tuh sangat mewanti-wanti Oh, anaknya iya, untuk bener. pacaran. Oh iya. Berarti lu backstreet awalnya? Gua Enggak juga? Enggak. Makanya gue baru pacaran tuh kuliah, coy. Iya, cuman ya itu, nyokap gue tuh sangat mewanti-wanti anaknya untuk pacaran Iya, pas di bener-bener. sekolah. Makanya gue adalah anak yang taat sama orang tua. Pada waktu itu. Sekarang masih Gue juga sih. masih Bener. paham. Masih Kan kita- masih masih apa ya? apa ya tadi gue ngomong? Taat. Masih taat. Orang tua kita sama ya? Kan mak lo mak gue sama. Terus Cuman ya dulu ya paling lewat Facebook chat-chatan kayak orang tolol aja. Chat-chatan nggak di DM, bodohnya gue. Chat-chatannya di di komen. feed, di feed. komen. Iya iya. Tolol gak? Di wall. Iya, Dulu namanya di wall. wall. Iya, Di wall Facebook. Ha-ha. Tolol anjing. Karena gue nggak Gua nggak ngerti pernah main coy. Facebook aja. Facebook awal-awal kayak gue tuh yang gaptek banget lah dulu. Kalau di saat itu tuh lo mau main Facebook gitu tuh karena HP gue masih HP yang nggak ada aplikasi kayak gitu-gituan.
ya lu mau nggak mau harus ke warnet. Iya, dan nggak Iya. ada internet gitu Iya, zaman iya, dulu. benar. Baru komputer Dan di rumah karena nggak ada dan gue internet. bocahnya adalah yang selalu dicariin sama nyokap Oh lu. iya, ya nyokap kan? lu. Selalu cari nyokap lu. Gue adalah bocah yang sangat jarang ke warnet. Betul, gue Jadi juga gue nih. bisa ke warnet dan bisa main Facebook kalau misalkan ada alasan nugas. Wis. Misalkan Misalkan ke bikin- warnet, zaman dulu ke warnet main Facebook ya? Iyalah. Iyalah, Iya, zaman bener. gue main warnet main PB gue. Sama Nah, gue karena juga gue dulu gua merasakan anaknya itu. nggak Nggak yang gaming. gaming, Iya. nggak gaming karena nggak ada alat buat gaming. Jadi kayak pas sampai warnet ngapain ya? Mainnya ini games.co.id ya. Iya, iya bener. Udah nggak? Iya, Karena tahu. karena kita anak konsol. Iya, Kita gue tuh dulu anak konsol banget. PS. gue juga anak- kok. Gue PS2. PS2 anak rumahan Iya, gue PS1 ada, PS2 ada. Cuman Iya. begitu ketemu sama PB, gue masuk gitu. Nah, itu gue itu nggak gua masuk. nggak masuk Gue ya? nggak Gua masuk. ada. Nggak masuk ke situ gitu. Iya. Kayak cuman tahu-tahu doang pernah Jadi nyobain. kayak di saat orang udah pada main online, kita tuh berdua anteng gitu loh main PS2. Ah. Benar-benar. Di rental mainnya? Kita Enggak. Gue dulu di punya. rumah, di- Gue beli beli. PS2 karena disunatan. Gua sunat. Gue tahu gue juga punya, cuman kan ke rental biasanya kalau kita lagi nggak boleh main PS2 di rumah. Oh, kalau Oh, gue enggak. enggak. Kalau Nggak gue pernah gitu tetap ya? Kita taat, anak tetap taat. taat. Sabtu Minggu doang. Sabtu Minggu lu Oh. boleh main PS cuman terserah lu, tapi di luar dari itu Nggak Maaf ya, boleh. Mak. nyolong-nyolong. Itu Iya, dia. kalau gue intinya gitu. Gue di zaman gue untuk mengakses sosial media, untuk lo janjian atau untuk chatting dengan ibarat kata itu adalah cinta monyet lo gitu ya. Iya. Susah. Bener. Ya itu. Selain dari ya SMS itu buat gua. Cuma gua nggak tahu kalau misalkan emang udah ada si anak 7 juta itu di zaman gua. di callback lagi anak 7 juta. Ya itu, maksud gue gini loh, lebih kayak ke lu waktu tahun 2013 pacaran itu, lu abis chatting lu ketemu kan. Maksudnya lu pacaran tuh nggak mungkin chatting doang kan? Ya enggak dong. Pasti ketemu dong. Tetep ketemu. Jalan bareng. Iyalah. Ya kan? Nah, sekarang gue pengen sharing nih. Zaman sekarang anak-anak Gen Z bukan kita. Jadi kita tuh masih Pembelaan anjing. enggak. Maksud gua Ini kalau udah bukan- kayak gini nih, udah lu berdua Gen Z, gua milenial, Bos. Milenial. Oh, salah ya, milenial, Bos gitu. Enggak. itu kayak bukan Gua kita. Kalau orbak, kita gua tuh orbak. 99 2000 tuh gua rasanya masih kayak perbatasan antara milenial sama Gen Z lah. Belum yang Gen Z banget karena kita sama-sama ngerasain yang ya itu tadi PS1 PS2 terus komputer masih jelek banget, harus apa harus ke warnet, nggak semuanya bisa diakses di hari HP gitu. Iya. Nah, untuk Gen Z yang katakan kelahiran 2005 ke atas lah. 2004 ke atas lah, 2004 ke atas yang 2004 berarti mereka berapa ya? mereka ketika Berarti mereka beranjak dewasa 20 tahun. SMP SMA itu udah ada HP yang bisa akses ke apapun. Apaan? 2004 20 tahun. Iya dong. Iya, Iya, 19 tahun sekarang. Iya, anjing. Iya dong. Iya. 19 tahun, 20 19 tahun dong. sekarang, Oh iya 2023 bener ya. loh. Gue rasa iya ya lanjut Iya lanjut. gitu, kelahiran 2004 gitu. Gak, gue- Mereka begitu beranjak gede, umur 15-16 itu udah ada HP yang bisa akses semua. Kita dulu belum kan? Ya belum. Belum. Belum HP lah, BlackBerry paling mentok kan. BlackBerry Masih Kagak, paling gua- bagus. BlackBerry aja nggak ada Instagram dulu. Masih paling Iya. bagus BlackBerry. BlackBerry. pada waktu itu. Iya, BlackBerry aja nggak ada Kan- Instagram. Baru muncul Android tuh 2014. Sony ya, 2011, Sony 2012 Xperia. tuh Iya, udah. iya. Zaman-zamannya Sony. Iya, Iya, Xperia benar, lagi benar. kencang-kencangnya Iya. Xperia. Ya itu, nah yang zaman sekarang ya Gen Z sekarang itu banyak banget yang pacarannya tuh nggak ketemu. Hah? Disebutannya tuh pacaran virtual cuy. Oh karena Tinder dan lalalanya itu maksudnya. Dan bisa jadi itu, bisa juga emang bener ketemu di chatroom aja kayak misalnya di Discord atau di komunitas WA, Facebook segala macam gitu. Jadi pacarannya virtual nih. Belum ketemu. Dan itu bisa pacaran sampai 2 tahun 3 tahun Hah? tanpa ketemu. Jadi cuma ketemunya video call aja. Video call, teleponan gitu, tapi nggak pernah ketemu secara fisik. Tapi begitu putus tuh sakitnya kerasa banget. Padahal belum pernah ketemu. Ya itu bedanya gitu. Gue bilang bedanya yang Gen Z banget lah. Tapi itu dialamin sama Gua. umur berapa gak? Enggak, anak-anak umur berapa itu? Itu biasanya? yang gue bilang tadi 2004 ke atas. Berarti umur 20 dong, 20 tahunan dong. Iya, maksud gue kayak kan 19, sekarang kan 20. 2023. Tren itu tuh udah dari sejak pandemi, cuy. Oh iya, mungkin Iya, akselerasinya karena karena pandemi. pandemi. Ya. Pandemi gitu. terus orang kayak bingung gua harus ngapain, cari cewek A, cari cowok A gitu kali. Iya, terus jadi pacaran virtual tuh jadi kayak ngetren banget. Oh, Di iya. mana-mana pacaran virtual, pacaran sama pesawat mau. Oh sama. Ya itu, jadi bedanya itu dari situ gue pengen lihat kayak si Nino nih dulu harus banget ketemu kan kalau mau saling mengekspresikan cintanya satu sama lain. Sedangkan sekarang aja tuh anak-anak Gen Z ini tuh
bisa mengekspresikan cinta tanpa harus ketemu sama sekali. Berarti mereka bisa tuh ya LDR gitu ya bodo Iya, amat udah ya. biasa sama LDR Kayak gitu. justru emang dimulai karena LDR nggak sih? Oh iya benar sih, iya. Justru mereka Padahal, akan culture itu- shock kalau ketemu ya. Kok ketemu terus sih gitu. Kok nggak mau gitu ketemu. Ini tapi itu bener tahu. Sumpah. Jadi orang-orang kayak gitu pas pacaran lebih seneng me time jadinya. Anjing. Lebih seneng LDR dan ketika ketemu energinya bisa habis. Oh gitu. Oh, gua Iya. ngerti. Iya. Energi itu, bisa itu apa habis. sih kalau anak zaman sekarang bahasnya love language ya? Iya, love language. Ntar deh, itu gua tuh sekarang lupa ada apa aja. Physical touch, quality time, words of affirmation, giving gifts, acts of service. Iya. Gila. Apa tadi? Akar cinta Bekasi. Aja deh. Terakhir apa tadi? Acts of service. Of service. Bisa ngomong. Ini kayak Bang tolongin. Bang tolong angkatin galon. Nggak ada beda emang. gitu. Udah lanjut lah. Gitu ya kalau Oh, dia berarti itu 5 ya? Lima. Nggak lebih dari itu. 5 sih ya. Berarti Ya, kalau kan ada kalau tes-tesnya kan, kalau lu pernah LDR ngetes itu kan? termasuk apa? Kan LDR tuh word itu words of affirmation, affirmation pasti. kayak gitu. Dia- misalnya lagi kangen, aku kangen sama kamu, iya aku juga kangen sama kamu, itu udah seneng. Iya. Kayak gitu aja. Berarti lu ya? Enggak lah. Kan ini physical touch katanya. Gue physical Tapi kan lagi touch. LDR. Ya makanya gue Ya nggak itu. bisa LDR lama-lama bro. Oh, gitu. Heeh. Ya oke. Sama kok sama. Iya. Yang diketok. Iya. Mas, tolong mas. Oke, jadi itu ya apa namanya perbedaan percintaan antara. Tapi ini generasi kita dan- doang ya. Iya, Ini iya. Dari sudut pandang kita gue nggak tahu. deh. Opini kita semua ya. di sini tuh opini kita. iya. Kita tuh bukan Disclaimer pembawa aja fakta dulu. ya, Nggak, tapi gue masih menarik bahas tadi kayak lu tuh baru mulai pacaran. Awal-awal pacaran lu pakai SMS atau pakai apa? Terus HP lu apa zaman dulu? ini lumayan lucu juga ceritanya. Jadi gue waktu itu pacaran yang bener-bener proper itu SMP pertama kali. Jadi kayak maksudnya pacaran yang nggak cuma 2 hari 3 hari lah gitu. Ya waktu itu lumayan 3 bulan lah. Untuk ukuran SMP ya. Jadi waktu itu gue chattingnya tadi yang lu tanya, gue waktu itu pakai BB, tapi BB-nya itu cuma boleh Jumat Sabtu Minggu. Oh, jadi itu lu sharing sama orang tua Rabu gimana? Kamisnya? Lu sharing sama orang tua BB-nya? Enggak, jadi gue emang dikasih HP, Oh. tapi cuma boleh dipakai Jumat Sabtu Minggu doang, Oke, karena itu dianggapnya entertainment. Untuk mengantisipasi komunikasi gue sama orang tua gue, Senin sampai Kamis sampai Jumat paginya lah, itu gue dikasih HP CDMA buat Oh. SMS. ngerti. Nah, jadi waktu itu gue pacarannya kalau Jumat Sabtu Minggu pakai BBM, kalau Senin sampai Kamis pakai SMS. Nah ini fun fact nih, waktu itu putusnya tau gak gara-gara apa? Apaan? Gara-gara waktu itu dia itu mutusin gue lewat SMS. Waktu itu weekday, hari Selasa Perbo lah gitu. Gue mau balas kagak ada pulsa. Jadi gue nggak ada jawaban terhadap putusan itu. Terus putus. Putus aja udah. Nah lu balas pas hari Jumat ya pakai BB. Udah pasrah. Tapi Karena- itu temen apa? Temen Temen sekolah kelas, temen kelas. lu? Lu nggak ketemu emang di sekolah? Ketemu cuman kayak jadi awkward gitu loh. Kan dulu mah zaman dulu mah kayak gini loh. Zaman dulu pacaran Lu SMP sekolah di mana tuh sih, Tom? Enggak, zaman dulu ini 2000 berapa nih? Git? 2012. 13. 2013. Udah 10 tahun yang lalu anjir 2013 tuh. Iya anjing. Udah bisa diomongin zaman dulu anjir. Udah. 13 gua lulus lagi SMA. Tua emang. Tua banget ya. Ya itu, Iya, jadi bener. kayak zaman-zaman pacaran SMP itu kan gitu kan. Lu kalau ketemu di kelas kan malu-malu gitu. Iya, bener. Gitu begitu udah pulang sekolah baru deket-deketan gitu. Kalau lagi waktu sekolah kan enggak gitu, Iya. kayak malu-malu gitu. Ya gitu. Jadi karena kemarin malamnya udah putus dan gua nggak bisa jawab SMS-nya gara-gara pulsanya habis. Besoknya kayak udah pasrah dan kayak tambah malu lagi gitu loh. Sentimen juga itu cewek. Ya nggak tahu ya. Maaf ya kalau nonton. Jadi ngomongin di sini. Nah, jadi nanti pas di-upload di Instagram di hide aja. Di tag lah orang. Gitu. Jadi dulu gue pacaran itu pakai BBM sama SMS. Sempet ngerasain SMS tapi ngerasain BBM juga. Gitu. Gua itu enggak BB tuh enggak ngerasain gua. Kita belum pernah punya BB ya. Enggak. Gua langsung Android. Gua langsung Android. Smartphone inget banget. Smart friend. Tapi lu Android zaman Android apa ya? tahun berapa? 2000. Pertama kali Wah, punya Android. Lalu gue ya. 13 ke 14. Gue pertama kali punya Android itu 2016. 16. Tapi gue SMA kelas 2. Tapi lu sebelum punya BB berarti ya? Iya, punya BB. Oh, iya. Cuman gue bener-bener pertama kali dibeliin Android tuh itu waktu itu Oppo HP Oppo tuh, Oppo yang masih jelek banget. Itu 2016. Tapi dulu waktu beli Android itu masih ada BB di Android.
Iya, masih ada BBM di Android. Iya, jadi tetap Benar. BBM-an, tapi Iya. pakai Android gua. Emang Iya, iya? iya, Gua iya, iya, Gua bisa. dulu pacaran gua pakai Oh, BBM. gue sebelum pakai Android gue ada satu. Karena gue dulu punya laptop kan. Iya. Karena gue nggak belum ada duit buat beli HP Android. Gue pakai ini emulator, tau Oh nggak sih? iya, Emulator anjing. Android. Oh iya. Iya, gue sempet pakai itu coy. Iya, iya benar. Akhirnya gue ngerasain, oh gini ya pakai Line. Oh gini pakai Oh Line. iya, gitu cuy, anjing. gitu Iya, gitu. anjing. Dulu kan Tapi di BB kan ada Line dulu kan? Di BB ada lain. Iya, Iya, ada. ada. Gua nggak ada. tahu. Oh lu nggak pakai BB ya? Gua nggak Di pakai. BB ada Iya. lain. Tapi gue baru ngerasain kan waktu itu kayak chat Android tuh WhatsApp belum ada setahu gue deh. Baru ada Line. Sama ini, Kakao Talk ya. Iya. Oh iya, Kakao Talk. Itu yang punya Korea. Bener. WeChat. WeChat Ya, iya, WeChat kalau sama semua Kakao kita Talk. Iya, coba baru dulu tiga- tau. baru tiga Iya, itu kan. Line, Kakao Talk, WeChat. Tiga itu belum ada WhatsApp. Belum ada gitu, WhatsApp. Belum ada. Iya, Jadi gue bener. dipakai itu gue. Nah, nggak lama dari lu gua baru dibeliin Iya. Android, iya. Itu berarti berapa tuh? Kita emang keluarga ya? Itu 2000 berapa tuh? 14 ya? 14. Berarti gue SMP kelas 2 ya. 14, Udah mau ke SMP kelas 3 lah. Ya itu baru. Nah, gara-gara ada HP jadi pacaran. Emang HP itu bangsat sih. Ya Jadi itu berani. positifnya bener. Positifnya kalau lu semakin, kalau menurut gue semakin jauh dari sosial media, kayaknya susah gitu. Itu berarti berhubungan sama yang tadi gue bilang gak sih? Iya. Kayak lu bilang karena ada HP jadi pacaran, Iya. bangsat gitu kan? Ya benar berarti kenapa anak-anak zaman sekarang itu Lebih gampang. cukup pakai HP aja udah cukup. Oh iya bener. Iya gak sih? Iya. Karena mereka udah sangat mudah untuk mengakses, Iya. bisa ketemu virtual segala macam. Bahkan kemarin gitu. yang katanya sekarang Discord udah jadi tempat buat kayak ini dating apps. Emang iya? Iya. Kemarin gue baca beritanya. Ntar coba lu cari deh. Emang iya? Jadi kayak di banyak orang yang sekarang yang kayak lu tiba-tiba jadian karena suka open voice di Discord. Oh iya anjir. Ada kan? A Discord dating server is a Discord server that was created for the purpose of Tuh, udah jadi helping server other gitu. users meet new people to potentially date. Tuh. Emang dibikin khusus buat, Buat dating. cari jodoh Iya, ya? Iya. Jadi nggak harus lu lewat Tinder, nggak harus lewat Bumble. Tapi kan Jadi kalau gimana itu official? berarti ini lebih freak lagi daripada di Tinder sama Bumble gak sih? Kayak Gua nggak ngomong Karena itu cuman freak ngomong sih dong. sebenarnya. nggak bukan Oh, freak. kena, Sorry. kena. Maaf, bukan freak. Maksudnya lebih unik. Hah? Lebih unik. Dan menurut gue emang make sense juga karena sekarang orang meeting apa segala macam lewat Discord udah bisa. Iya. Ya itulah Gen Z. Ada aja bikin kayak Jalannya gitu. tuh banyak gitu ya, nggak Iya. kepikiran ya. Iya, Banyak gitu. bener-bener. Ya itu karena sangat mudah untuk diakses kalau sekarang. Kalau dulu mah boro-boro ya. Iya. Nah ini masih dalam konteks percintaan nih. Nah sekarang kita ngomongin agak jauh dikit nih. Apa itu, Bang? Pernikahan. Wah, Pernikahan nih. Serem banget sih. Apalagi ini ada yang deket banget bentar lagi nih. Enggak, gue mau nembak, lu mau nikah enggak tuh? Nggak mau. Serius ya? Gua nanti. Hah. Ya mau lah. Nikah mau ya? Angan-angan. Lu nanyanya kayak Angan-angan. lu Nggak, mau nikah maksudnya- sama gua nggak gitu anjing. Angan-angan lo. Oh iya mau lah. Umur berapa? Gua Heeh. targetnya Heeh. 27 sih. Tapi lu child free ya? Enggak lah. Oh, iya. Ya, itu kan sekarang lagi main di Lagi bahasnya Itu sebenarnya udah bahasan Lama. dari zaman lama. Cuman sekarang karena- lagi viral lagi iya, gara-gara iya. satu figur doang. Iya, karena terlalu Siapa ya? frontal. Jangan disebut. Di Jepang aja sekarang lagi declining kan birth rate-nya Ya, gara-gara iya. orang banyak banget yang child free. Boro-boro child free, nikah aja kagak gitu Iya. loh. Iya. Jadi kayak child free itu Sabar, sebenarnya jangan udah emosi. banyak. Iya, maaf. Kayak lanjut. Ya itu, jadi kayak child free itu dari lama. Cuman kalau gue pribadi gue nggak mau child free karena gue mau merasakan punya anak gitu. Kalau kalau lu gimana bang? Gua kucing, anak ini jadi kucing. bahas selfie nih. Yang paling Enggak. dekat Ini bahas apa? Pernikahan. pernikahan. Kenapa? Mau nggak nikah? Loh. Jadi nanya juga nanya mau nikah sama gua apa enggak. Itu apa namanya kalau pernikahan menurut lu itu harus kayak gimana dan apa yang lu mau dan kalau buat kita kayak gimana gitu. Kita kan Gen Z. Kita aku mau nikah, Tom. Astagfirullahaladzim. Lagi di callback. Menurut lu pernikahan itu harus kayak gimana? Lu pengen nikahnya kayak gimana? Konsep pernikahannya kayak rumah tangga yang mau lu bangun kayak gimana? Yang pertama dulu deh. Nikah lu mau yang resepsi besar atau cuma sekedar intimate Ya, aja kalau- di iya, KUA. iya, iya, kalau- Terus nanti rumah tangganya mau kayak gimana? Kalau gua dan pasangan gua pengennya sebenarnya gua nggak mau mengeluarkan budget yang terlalu banyak buat acara gitu. Karena gue tipikalnya kayak perhitungan banget masalah budget. Jadi mending uang itu di spend buat ya udah ntar abis nikah. Karena kan yang ngejalanin abis nikah kan gua dan pasangan gue ya, bukan tamu-tamu undangan yang hadir kan. Iya. Ngerti gak sih? Ngerti, Iya, iya. ngerti.
Dan ya gue rencananya juga nggak yang pengen terlalu gede-gede banget gitu. Kemarin yang ada di bahasan yang nikah di KUA itu kan lagi naik lagi tuh. Oh iya. Itu kan mungkin karena kemarin pandemi jadi udah mulai naik-naik lagi kan. Iya. Padahal menurut gue Nikahnya pakai Google Meet ya? Ada juga kan itu. Waktu pandemi. emang Nikah Google Meet. Lu nggak tahu? Acaranya kan, Acaranya. resepsinya. Iya. oh bukan- iya, kalau itu gue ngalamin karena kan gue nge-shoot wedding. Oh iya. Cuman akad nikahnya kan nggak Google Meet dong. anjing. Salaman virtual. Saya terima nikah dan Delay. delay susah. Ya kalau gue tuh nggak pengen yang buat wedding gue tuh gue nggak mau yang terlalu besar. Oke. Karena menurut gue yang paling penting adalah keluarga dulu kalau gue. Temen-temen, sahabat, dan itu pun kalau gue kayak teman-teman gue terhitung jari deh. Apalagi gua. Enggak ya, maksudnya bukan. Emang kalau bukan gitu anjing. Takutnya Maksudnya- gua enggak dianggap tok gitu. Nggak terlalu yang deket banget sama gue tuh kayak cuma berapa orang gitu. Jadi kayak buat gue pribadi bukan ngebuang sih, ngeluarin budget terlalu besar di hari H. Gue nggak mau nih begitu udah kelar acara jadi Bokeh. pusing kayak, oh ini belum lunas gitu. Iya. Karena kan Tapi- banyak tuh kayak wejangan dari zaman Iya. dulu kayak, ya ini harus undang ini kayak menurut gue, iya. Jadi sebuah Tapi bukan kewajiban pressure gitu dia. menurut gue. Jadi Ya pressure. gue nggak tahu sih apa karena memang di Indonesianya doang gitu loh. Itu kan emang menurut gue udah adat ya. Karena Indonesia kan orangnya sangat sosial sekali, terus kayak banyak kayak misalkan lu nikah di Banyak rumah, lu adat harus upacara ngundang nggak ngundang ini gitu. Iya. Benar sih. Banyak upacara juga. Ya. Iya. Ya kalau upacara memang itu Kalau itu udah mah ada. sesuai adat Kalau kan. itu udah adat. Cuman Iya, maksud sesuai gue adat. lebih kayak ngundang siapanya gitu loh. Iya. Terlalu bersosialisasi orang kali. Ekstrovert banget ya Itu orang nggak ya. apa-apa menurut gue, Gila. cuman harus ngerti kayak batasnya tuh di mana gitu loh. Kayaknya kan sebenarnya ini ujung-ujungan acara gue dan pasangan gue ya. Iya. Ya terlepas dari akan bersatunya dua keluarga gitu loh. Tapi gue mau nanya deh. Lu nih ya, sebagai lu kalau misalnya diundang orang yang kenal, lu datang nggak? Diundang orang yang Yang kenal. nggak kenal-kenal banget lah gitu. Sebenarnya agak nggak 50-50 sih gue. Iya kan? Kayak gue akan excited ketika gue diundang sama orang yang beneran gue kenal banget gitu. Kalau misalnya orang nggak gue kenal banget terus dia tiba-tiba ngundang gue, Agak canggung. agak gitu. canggung dan kayak ngapain gue datang, effort banget gitu. Mending gue doain aja gitu. Iya benar. Nah, Tapi mungkin- nggak tahu sih, gue balik lagi itu faktor extrovert Iya. atau introvert Enggak, orang nggak sih? Enggak, tapi tergantung juga kan orang kayak kita aja deh kemarin syukuran kantor. Kita oke lah kita ngundang yang deket-deket banget, tapi kan habis itu yang dari deket dari kita ngundang yang lain, yang istilahnya nggak deket sama kita. Ya anggap aja itu kayak doa yang masuk terus gitu. Iya, gue Iya, iya. paham juga sih masalah doa juga gitu. Motornya doa tuh berarti. Nah, tapi maksud gue, apakah akan jadi masalah ketika lu emang ngundang orang yang seperlunya aja gitu? Kalau yang nggak perlu ngapain lu undang bro? Gitu. Ya di gua sih gua nggak akan menjadi mempermasalahkan itu. Cuman Orangnya gua nggak itu tahu gimana ya yang di orang-orang yang di luar sana tuh akan seperti apa ya. Ya dari kita nih, dari 3. Wah, motor wah, gua anjing balik. Mau diundang anjing orang. Enggak, dari kita bertiga dulu nih. Lu akan sepakat gak sama statement gue tadi kalau misalnya dari kitanya ya, dari internal kitanya gitu. Gue diundang sama orang, let's say teman kampus yang kampus kan nggak terlalu deket-deket banget nih, nggak kayak waktu kita SMA. sekolah gitu kan. Iya. Terus lu diundang sama orang kampus yang beda jurusan, tapi lu ya kenal aja sebatas kenal. Iya. Lu akan datang nggak? Kalau gue sih tergantung sih. Kalau gue Tergantung lagi tempat lapar dan gue juga. Nah, datang. kalau gue tergantung seberapa banyak circle gue yang sana. Oh iya. Enggak sih. Kalau gue Jadi kayak lapar misalkan gue datang. Enggak, kalau misalkan diundang nih misalkan. Orang anjing. Tapi gue ya gitu. Ini gue sendiri ya. Kalau misalkan diundang nih, ibaratnya gue gak diundang lu sama temen gue ini udah. Tommy temennya nikah gitu, tapi temennya Tommy itu kenal sama gue. Kayak misalkan nih kameramen nih misalkan kan, temennya Tommy nikah nih, Tommy sana nih, terus dia ngundang gue. Kalau misalkan nggak ada Tommy gue nggak datang. Itu gue juga gitu sih, make sense. Karena Make sense. gue nggak bisa, gue kalau misalkan ke kondangan Harus seandainya ada partner ya? seandainya datang nih, kayak cuman salaman terus balik gue pasti. Oh iya. Nah, yang walaupun lu sama pasangan lu atau gimana? Ya walaupun gue sama pasangan gue, karena gue nggak ada tempat ngobrol lagi dong. Iya, kayak nggak ada teman Oh. ngerumpinya gitu. Karena bagi gue acara apapun ya di Indonesia, acara yang diadain tuh sebenarnya lebih pengen ketemu gitu. Jatuhnya kayak reuni. Oh iya, Iya. I see. Nah, ya gue punya kayak apa ya, bukan argumen ya. Mungkin
akan bisa gue lakuin ya kalau misalnya tadi ada terjadi sama gue, teman gue tiba-tiba nikah gitu yang nggak terlalu kenal. Abis ini udah gue nggak diundang lagi. Gue juga gak gitu. Gue bisa datang ketika karena baru sekarang ini gue belum pernah datengin teman gue yang nikah. Jadi kayak baru sensasi gimana sih datengin teman yang nikah gitu. Karena belum pernah Iya, aja. karena belum tahu kan. Karena belum tahu. Temen lu belum ada nikah. Iya. Nah, sensasinya Ya ya nggak itu. ada sih, tapi ya jauh Tapi nggak banget. deket kan? Ya nggak deket Ya maksudnya banget. ya tadi gue bilang kalau bagi gue di saat itu adalah saat buat berkumpul lu sama teman-teman lu. Tapi ini sebenarnya keluar topik tau. Udah menjadi bahas nikahan. Iya, Mbak. Tapi kan Pelantikan orang. enggak masuknya tadi kayak lu pengen pilihan nikah Oh iya benar. Nikah. Iya, iya. murah, bukan nikah murah. Megah apa? Megah, Iya. Intimate. Iya, intimate gitu kan. Kalau misalnya emang dari ya. kita aja sepakat sama kayak gitu, ya gue tentu akan milih yang intimate lah. Oke. Karena teman-teman gue aja yang deket gue kayak gini, Iya, gue kalau misalkan lu menikah di KUA itu sudah menjadi lumrah ya sekarang. gue akan Dan keluarga-keluarga itu tidak ada tuntutan apa sekalipun. Kayaknya gue bakal di KUA sih. dan ini gak sih orang tua kita nih ya, mungkin orang tua zaman kita ya yang seera gitu. Apalagi lu anak pertama kan, tuh. Iya. Nah, akan mengharapkan di sebuah keluarga itu ada acara gak sih? Itu beban Iya. beban Itu kalian nggak sih itu sebenarnya? tuntutan orang tua biasanya kalau Iya. gitu. Iya. Iya kan? Iya. Dan tuntutan orang tua punya teman. Iya. Iya kan? Iya. Karena Dan iya. pasti yang diundang teman-temannya orang dia tua. kan? Iya. Bener kan? Nah, iya gak sih? Iya, cuman baik lagi cara komunikasi lu. Ke orang Cara tuanya komunikasi gue ke emak lu. Ke mak lu. Iya, emak gue juga. Iya, Emak gua nggak? Kan kalau misalnya ntar lu punya jalan kayak gini, kan Ngomong gue jadi sama punya babi. contoh. Oh iya, tapi kalau Sorry bisa Tom. Emak gue enggak, iya. Nggak digubris anjir. Itu kayak Oh, jadi lo ngomong banget gitu kayak. Otak gue gimana nih? oh iya mau menjadikan gue sebagai Tumbal. batu. Iya, kayak kalau gue misalnya dia bisa KUA doang ya pasti kan gue juga bisa KUA juga. Oh, seru. Iya kan? Iya, ya nggak tahu sih. Nggak tahu juga ya. Iya. Itu kan balik lagi itu kesepakatan masing-masing dari lu dan pasangan lu dan keluarga lu gitu. Iya, dan ya namanya kita di Indonesia menikahkan kedua keluarga gitu, bukan kita doang tapi Benar. keluarga juga dinikahkan. Iya, iya gitu. benar. Iya, makanya kalau misalkan tadi menurut gua kayak orang zaman dulu juga kayak Dahulu Dahulu kala ada sebuah nggak salah sih. iya kan gua nggak tahu sih, gua kan nggak tahu pandangan tentang orang zaman dulu ya. Kok jadi gua Maksud gua kenapa kalau misalkan emang bisa dinikah di KUA gitu dengan acara yang simple aja, tanpa harus ngomongin keluar budget banyak, kenapa enggak gitu? Kalau rumah tangga yang mau lu bangun kayak gimana? Apakah mau ada itu tadi anak atau child free? Wah, Didikan anak kayak gimana? bentar mak gua nonton nih, bisa chaos nih. Emang kenapa? Emang gimana jawabannya, Bang? Gua Bang Messi? kalau gua tipikal orang yang nggak, kalau misalkan nggak diharusin gitu, ya udah nggak apa-apa. Oh iya. Ya. Cuma kalau misalkan emang jadi gitu misalkan, ya udah nggak apa-apa juga. Iya, yang gue bilang kalau Tapi- dikasih nggak nolak. Tapi apa yang lu perhitungkan dari lu punya anak? Budget lah, Keuangan ya. keuangan gua. Karena Iya. lo tau Finance sendiri, ya, gua financial orangnya ya. sangat perhitungan banget masalah budget nih. Tapi lu akan tetap menyediakan finance untuk anak lu gak? Kayaknya Walaupun kalau lu kan berniat untuk child free nih. nggak berniat Nggak juga, berniat, iya. nggak berniat salah. juga. Iya, bukan. Tapi Kalau lu jangan emang- jangan Iya, jangan enggak. mengkotakkan Iya, gitu. enggak, statement gue salah. Ini sangat sensitif loh ini. Ini sensitif, jangan Bukan, sampai. statement gue salah. Kalaupun gitu, lu child free pun nggak masalah gitu, Nggak masalah gua. ya kan? Atau kalau misalnya ada pun nggak masalah. Ntar lu, Apa? mau ikut podcast gak, Dek? Oh iya nih beras. Rame banget anjir. Tuh, gue mending child free dah. Canda anjing. Udah nih, ini terlalu jauh nih, nanti kita kena somasi anjing. Enggak, pertanyaan gue itu, lu akan tetap Ya menyiapkan kalau gini, menyiapkan kalau gue finance. dulu tipikal orang yang kayak nyiapin nih misalkan berapa tahun ke depan budget nih, misalkan ngomongin masalah investasi lah. Heeh. Tapi pun kalau nggak dapet nggak apa-apa gitu. Finance lu tetap ada kan? Iya, tapi kalau seandainya di tengah-tengah dalam 6 tahun ini misalkan gue biasanya planning misalnya 6 tahun. Di tengah-tengah bisa di tahun ketiga tiba-tiba ada. Tinggal udah mau siap nggak gitu kan? mau, nggak mau budget gue harus ada yang gue tarik. Nah, Ngerti nggak? menurut gua itu yang harus dipersiapkan dari lu sebelum punya anak gitu Iya. ya. Dan mungkin juga ditakutin sama bukan generasi ya, orang di luar sana kali ya, bukan di Indonesia doang. That's why di Jepang juga lu bilang
kelahiran anak turun kan. Iya, birth rate turun. Menurut gua hal yang mungkin ditakutkan adalah finance sih. Kita nih hidup di yang era-eranya tuh cepet banget gitu. Uang bisa habis, uang bisa ada gitu Iya. kan sih. Nah mungkin itu juga yang gua rasain ya. Kayak finance itu adalah satu hal yang penting banget untuk disiapin sih menurut gua. Iya. Once lu nggak punya anak pun, ya udah nggak apa-apa. Seenggaknya lu punya preparation untuk finance anak lu. Yang Iya. salah itu ketika gua nggak bilang salah juga sih ya. Banyak orang yang bilang ada anak rezeki gitu kan. Cuman gua nggak bisa untuk kayak gitu. Kalau gue sih lebih ke banyak anak, banyak AdSense gak sih? Wah, shit. Itu mah bukan. Enggak dong. Gitu. Enggak dong. Emang anak lu akan melanjutkan remaja jompo. Orang memutuskan untuk child free itu menurut gue ya lebih ke situ sih. Kalau gue Karena finance sih. Finance. Emang Tapi emang bisa kita- juga karena kejiwaan sih menurut Oh, gue. kejiwaan ya? Oh, ya nggak Maksudnya siap bukan, mental. bukan kejiwaan kayak gue menjadi orang yang tidak waras atau enggak, bukan siap situ. mental. Lebih ke arah kayak iya benar, gue siap nggak gitu buat tiba-tiba yang tadinya lu berdua gitu. Tiba-tiba ada manusia hidup lagi lu berdua. gitu ya. Terus tiba-tiba lu harus ngerawat satu anak nih. Iya. Dan itu anak lu bukan anak tetangga, Iya. ngerti nggak? Kalau anak Nggak. tetangga kan kayak misalkan lu ketemu, lucu. Udah habis itu lu nggak ada beban apa-apa. Iya. Nah, ini anak yang emang lu lahirkan terus hidup matinya sama lu. iya, dan sampai nanti umur Dan berapa itu lu akan lu nggak bisa jadi anak bilang lu gitu. anak itu sebuah investasi kan, kayak lu Iya. anak tuh liability gitu. Iya, Ya, benar. Iya, Anak itu liability, bukan aset. Iya, Iya. benar. Yang lu harus spend terus nih Mm. ke anak, dan lu nggak bisa Minta berharap balik. apa. Iya, lu gak bisa minta balik. Benar. Kalau lu gimana tuh? Iya, kalau lu gimana? Itu pendapat gua berdua. Mungkin Oh, gua, lu udah integrasi tadi itu pendapat. iya, udah menurut dong. gua secara tidak langsung kalau misalnya ngerekap apa yang gua tanyain, ada agree dari Nino. Jadi lu juga Gua ngerasa tidak itu karena- mengharuskan punya anak juga? Iya. Kalau gue mikirnya, gue pengen punya anak. Tapi kalau bisa anaknya maksimal 2 aja. Itu udah paling maksimal banget gitu. Kayak kalau dikasih anak ketiga, gue bukan yang kayak ya udah kalau ada ketiga nggak apa-apa, enggak. Gue kalau dikasih anak ketiga gue nolak. Maksudnya gue Gimana? gue melakukan Udah human abusive anjing nih orang. gue melakukan segala cara possible yang tidak memungkinkan gue untuk mempunyai anak ketiga gitu loh. Yang dari birth control. Lah, nih misalkan kalau lu tadi ngomong lu nggak mau anak ketiga gitu Iya. kan. Misalkan lu lahir nih anak pertama. Yang Kembar kedua tiga kembar gitu, gitu ya. kembar 2. Ya udah gitu mau gimana kalau Masa yang pertama udah nggak jadi anak gitu nggak mungkin kan? nggak gitu dong, maksudnya tiga yang brojol berbedaan. Oke. Gitu. Ya gitu, jadi kayak gue akan brojol melakukan berbedaan. segala cara untuk mencegah anak ketiga itu ada gitu. Jadi birth control, kalau gue harus vasektomi, gue vasektomi, vasektomi, ya gitu. kurang. Iya maaf bang. Nggak apa dimaafin kok. Iya Wah, ini gitu. kayaknya yang bahasannya ini banyak gua cut nih. Ya itu. Jadi kalau gua akan memilih kayak gitu. Karena ya itu tadi sebenarnya sangat setuju sama pernyataan lu berdua. Finance itu adalah hal yang nggak bisa tiba-tiba muncul gitu aja gitu. Iya. Lo harus dipersiapin segimana Iya, mungkin. benar kan? Dan kalau gua pribadi, gua mikirnya adalah yang kayak kalau gua baca di Twitter, di apa segala macam gitu, orang-orang itu pada selalu merencanakan anak itu untuk sekolah di sekolah yang mahal. Iya. Jadi itu yang rata-rata menciutkan tekad-tekad yang baca untuk punya anak kadang-kadang gitu. Kalau gua, karena gua orangnya yang sekolah negeri, kuliah juga kuliah negeri, yang mana itu tidak membebankan secara finansial, jadinya gua tidak tertanam pola pikir yang punya anak tuh akan jadi mahal di bagian pendidikan. Gitu. Iya. Cuman gue tahu juga maksudnya alasan kenapa orang-orang tua ini pada pengen di sekolah mahal mungkin. Gue juga tahu. Masalah yang kayak Iya, pergaulan, keamanan. keamanan. Gue tahu. Cuman ya itu, balik lagi ke didikan orang tua. Gue sekolah negeri, apakah gue jadi begajulan kan enggak? Keren banget nih anjing. Gue suka nih anjing. Iya, betul. Tergantung pergaulan dan tergantung didikan orang tua. Didikan orang tua lu kayak gimana? Kalau misal didikan orang tua lu bener ya jadinya kayak gue. Astagfirullah. Bukan maksudnya bukan Si maksudnya paling bener, bukan maksudnya yang bukan orang tua gue gak bener. Jadi walaupun gue sekolah negeri, gue tuh orang nggak pernah tawuran, gue nggak pernah vandalisme, gue nggak pergaulan bebas. Gue mulai pertama kali ngerokok aja kelas 3 SMA, di mana itu gue udah 18 tahun gitu. Pertama kali ngerokok tuh Lu punya KTP ya? nyobain. Iya, gue punya KTP itu gue baru ngerokok.
Jadi nggak berarti semua orang yang sekolah di negeri itu bakal turn out jadi begajulan yang merokok dari SD segala macam gitu, enggak. Dan gua nggak bilang itu salah, cuman itu yang biasanya jadi mindset anak zaman sekarang buat masukin anaknya nanti ke sekolah mahal, ya nggak? Ya. Bener kan? Iya. Pergaulan dan keamanan itu. Jadi itu adalah beban yang harus gua tanggul kalau misalnya gua emang mau punya ya minimal 2, maksimal 2 anak gitu. Jadi oke, kalau misalnya emang amit-amit gue nggak bisa nemu TK sama SD yang negeri, gue akan masukin mereka ke swasta yang lumayan. Hitung-hitung bisa dipelajarin agama juga di situ. Tapi gue nggak mau SMP sama SMA-nya swasta. Kalau gue pribadi, karena gue pengen dia nggak jadi anak manja. Dan realitanya nggak semua orang tua Kapabilitasnya. Iya, nggak semua orang tua capable of raising a good kid. Contohnya Rubicon, terus banyak lah contoh lain yang kayak gitulah. Ngerti kan maksud gue? Nggak semua orang tua yang berduit apalagi. Yang berduit itu capable of raising a good kid. Dan nggak semua orang tua yang nggak berduit juga udah pasti bisa nge-raise good kid. Nggak juga gitu. Jadi kayak semua itu akan menjadi beban orang tua yang harus ditanggul sama orang tua itu untuk kita lah nanti pas kita udah jadi orang tua harus kita tanggul supaya kita bisa menghasilkan mendidik anak yang baik banget. Nggak usah baik banget sih, baik aja. Berlebihan anjing. Baik banget tuh berarti dia kemana-mana naik sepeda ya? Karena baik banget. Masuk, Pak Eko. Baik banget. Jadi gitu, kalau pendapat gue. Jadi itu alasan kenapa Berarti gua lo nggak apa-apa. maksimal 2 ya? Maksimal 2. Kan Di- 2 anak lebih lebih baik. baik. Iya, Iya, gitu. Recommendation. Itu gua karena ya itu bokap nyokap gua anaknya 2 dan dua-duanya alhamdulillahnya bisa dididik dan dibesarkan dengan baik. Tapi apa yang lu harapkan dari dari adanya anak di kehidupan lu? Kalau gua Iya. temen, Oh yes. gua pengen punya temen ngobrol ketika nanti pas misalnya gua udah umur 40-50, koneksi gua sama temen gua udah nggak sedalam sekarang nih yang gua bisa ngobrol sama lu satu meja gini kan udah pasti udah jarang banget tuh umur-umur gitu. Ya itu temen ngobrol. Dan gue punya statement yang bikin dari ini orang tua gitu ya ngasih tahu ke gue. Terus kalau misalnya lu punya anak, lu bisa dapetin achievement yang nggak akan didapetin dimanapun itu, yaitu kalau lu ngeliat anak lu berhasil. Iya bisa. Itu adalah achievement sebuah orang tua. Iya. Seorang orang tua. Gimana sih ngomongnya? Seorang tua. Seorang tua. Seorang orang tua. Achievement Ya, cuman orang ya, tua kalau gitu. itu kan lo ya. ngomongin achievement kan. Berarti kan ketika nanti lo punya anak, berarti lo harus siap dengan Berdarah-darahnya itu. Enggak, bukan masalah berdarah-darahnya. Kedua nih, lo harus siap 2. Anak lo berhasil Oh, atau iya. enggak rusak banget. Iya anjing. Iya itu namanya resiko. Iya. Semua hal di hidup itu pasti ada resikonya. Iya. Dan itu yang itu maksud gua dua hal itu yang emang harus dipikirin matang gitu loh. Tinggal lu mentalnya kuat gak gitu ya untuk ngadepin itu gitu. Iya, karena lu ngerawatnya bukan cuman kayak dari 5 bulan gitu sampai 1 tahun terus lu Seumur lepas hidup kan lu nggak gitu mungkin ya. anjir. Iya. Itu namanya kucing. Makanya. Kura-kura gue. Ini kita bahas kayak gini bukan mengotak-ngotakan orang tua sekarang ataupun orang tua zaman dulu ya. Ini pure opini kita masing-masing. Tentang Sharing aja sih. tentang 3 orang remaja yang Belum langkahnya nikah. beda-beda gitu. Dan belum Iya. nikah juga. Iya, Iya, Ya, jadi ini beda-beda. masih spekulasi, semua spekulasi. Bukan ya nggak so tahu Angan-angan juga aja. gitu ya. Ha-ha. masih Lebih ke- pemikiran kita di kondisi sekarang. Yes. Iya. Betul. Nggak tahu nanti ada efek kehidupan yang bisa ngubah ini kan. Iya, pola pikir itu kan bisa berubah, yang nggak bisa berubah Kayak itu kan mungkin karakter. tiba-tiba kayak wah finance Iya. gua secara finance udah cukup nih gitu. Iya, Yes. Gua ngapain lagi ya? Punya anak gitu. Nah, bisa. bisa. Oh, mental gua udah siap nih. Gitu. Ah. Ngapain ya? Punya anak gitu. Iya, benar. Bisa juga. Iya. Dan nggak ada yang bilang kalau child free bener atau salah, dan Nggak punya anak ada. juga bener salah ya. Iya, Lu mau nggak anak lu 10 tapi lu bisa merawat anak lu ya fine Nah, aja iya, menurut yang gua. sebenarnya Iya. yang menjadi salah adalah ketika Lu nggak bertanggung jawab ya? Bukan, ketika yang tadi tuh kayak child free atau enggak itu disamaratakan gitu. Ngerti gak? Jadi kayak gimana misalkan tuh gini. ceritanya? Kayak misalkan gua mau child free, lu juga harus child Oh. free gitu. Oh, iya, iya. Oh, lebih kayak Bener maksain atau salah ideologi ya, gua ke lu iya, gitu ya. itu yang maksud gua. Kenapa tadi kata Okto bener atau salah tuh nggak ada yang salah. Yang Iya. salah adalah ketika lu memaksakan kedua hal itu, ngerti gak sih? Yes. Iya. Ya, Misalkan kan ya lu makanya- nikah lu harus punya anak lah. Itu makanya Tapi kenapa sedangkan ada nggak mau gitu. Itu makanya kenapa ada pernyataan let's agree to disagree kan. Iya. Ya, kita punya opini masing-masing, pola pikir masing-masing, nggak harus sama gitu.
udah banyak pembahasannya. Gue pengen tutup podcast episode 1 ini, pilot episode kita ini dengan gue pengen minta dari lu berdua dan dari gue pesen dari lu pada untuk para generasi milenial dan juga Gen Z. Kalau lu buat Gen Z, kalau lu buat milenial. Kok gue milenial sih? Lu kan Gen Z. Jadi Kok lu lu milenial? kasih pesan, kan gue Gen Z. Kok lu ngasih pesan ke milenial? Ya masa gue ngasih pesan ke Gen Z? Oh, kita ngasih pesan ke milenial. Dia ngasih pesan ke Gen Z. Berantem guys. Aku suka Tuhan menciptakan dua tangan untuk baku hantam. Kalau gua buat Gen Z, gua takut sangat takut jadinya menasehati sih sebenarnya. Ya lu anggap aja lu Kalau gua nasihatin lebih kita kayak kan Gen Z. Ya lu harus tahu, maksudnya mungkin secara kalau misalkan ngomongin milenial atau Gen Z, secara pengalaman hidupnya kan mungkin emang ada batasannya gitu. Itu lo nggak bisa dibantah gitu masalah. Umur tuh udah nggak bisa dibantah. Ya lo harus bisa posisiin kondisi itu. Kayak misalkan lo harus idealis tapi lo harus tahu tempat. Satu yang tadi kita bahas. Sama kayak ya lo nggak bisa egois tentang kalau Gen Z ini sekarang yang megang tatanan dunia gitu misalkan. Ngerti gak sih? Serem banget anjir. Ya ke depannya kan New World Order by Gen Z. Kedepannya kan gitu gak sih? Katanya kan anak sekarang kan yang ibaratnya yang Ujung tombak lah. ujung gitu. tombaknya kan sekarang Gen Z kan? Iya. Iya, lu jangan merasa karena lu Gen Z terus lu jadinya Semena-mena gitu. Oh gila, kompak bener. Waka. Samina. Iya, Gen Z lu harus merasakan juga kayak nggak semuanya tuh instan gitu. Bener. Oh yes. Iya. Kayak lu buat orang keras sakti buat nyari kitab suci ke barat aja harus Berapa kemana-mana episode gitu ya? kan, dari seekor pera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung sunyi tinggi tempat hukuman para dewa kan, iya kan, tinggi kan. Iya. Jadi itu ya ada step-stepnya gitu. Lu nggak bisa instan Iya. dengan sosial media yang sekarang gitu. Lu harus tahu juga lu bertanggung jawab tentang apa yang udah lu pegang gitu. Misalkan di sosmed, ya lu harus bertanggung jawab gitu. Lu harus yang kayak dewasa dalam menjalani itu. Yap. Nggak bisa hidup ngasal. Hidup nggak bisa begajulan. Begajulan boleh, cuman yang tadi tahu tempatnya. Iya, begajulan Lu tapi di tahu tempat. di tongkrongan lu begajulan dah. Silakan dah. Iya, bener. Jangan Ada di tempat border sih, umum, terus jangan lu begajulan terus di-share. Iya, jangan kayak tiba-tiba viral tadi 7 gitu. juta lu sama ratain sama anak-anak yang lain gitu. Iya. Yes. Yap. Gitu. Jangan mukulin orang terus di-videoin. Itu dia. Iya, aduh. Kalau lu buat milenial. Mungkin pressure-nya adalah ketika gue ngerasa hidup gue tuh belum jam terbangnya belum banyak kita ya, belum sebanyak milenial kan. Jadi gue tuh agak susah untuk sharing mungkin ya ke orang-orang yang mungkin lebih tua dari gue. Cuman berpesan aja kali ya ke orang-orang milenial ini kayak sebenarnya nggak cuma untuk milenial sih, milenial dan Gen Z sih menurut Iya. gue ya. Terbuka kan maksudnya. Iya, terbuka, sih. terbuka, Nggak bisa dikotakan gitu. Gue kayak anjing lu bocah gitu ngapain gitu. Tapi banyak yang nganggap kayak gitu. Iya, menurut gue itu adalah state yang salah ya di Indonesia ya menurut gue ya, karena terlalu meninggi-ninggikan. Cuman itu ada benernya juga. Kayak gitu-gitu tuh menurut gue nggak bisa lu ngasal sama orang yang udah lebih tua gitu. Tetap Karena ada sopan santunnya Iya, ya? sopan santun tuh menurut gue ada betulnya juga. Cuman kadang yang itu yang disalah gunakan. Kayak yang tadi siapa yang bilang ya, tiba-tiba anaknya di-kick tuh ya. Itu kan kayak dia merasa Iya, maksudnya nggak merasa dihormati kan. Iya. Padahal kan maksudnya nggak kayak ini tuh salah loh sebenarnya Iya, gitu. Oh iya, itu lebih kayak ke si paling tahu lah Iya, gitu ya. iya. Karena udah lebih tua, Karena jadi dia lebih pengalaman, tahu. iya, Iya. iya. Cuman kan nggak ada salahnya kita untuk sharing juga gitu Iya. menurut gua. Tapi ini pesan terbuka sih menurut gue. Yang masalah-masalah yang tadi kita omongin itu lebih ke ketololan orang menyikapi sesuatu hal gitu. Ya. Iya kan? Dan Jadi diambil jalan pendeknya. pendeknya. Iya gitu. Iya kan? Kayak ya lu ada berita kayak gitu terus lu ditelan mentah-mentah. Jadi menurut gue ini berlaku untuk semua generasi mungkin ya. Ya yang milenial tolonglah belajar gitu kan. Misalnya jangan menjustifikasi semua hal itu tentang Gen Z itu jelek-jelek. Dan Gen Z juga jangan menganggap semua statement Gen Z itu ditelan mentah-mentah gitu. Ya lu juga berusaha untuk bikin generasi Gen Z itu nggak jelek di mata milenial gitu. Dan lu juga harus membuktikannya itu dengan hidup lu tuh jangan diterapkan seperti yang di konten-konten gitu kan. Lu harus bener lah bisa Pokoknya jangan nyaring-nyaring lah. membuat hidup lu terlihat seperti bocah gitu. Iya Iya. benar, itu benar banget. Lu harus bijak mengambil sesuatu dan lu tahu konsekuensi apa yang setelah lu lakukan gitu. Iya. Jadi ya tolonglah disaring-saring gitu, dan milenial juga tolonglah dibantu untuk
ngasih insight ke Gen Z ini, dan kalau misalnya Gen Z pun ngasih tahu ke milenial jangan ditolak. Tai lu. Lu tahu apa anjing gitu. Iya. Menurut gue Iya. Kayak lu umur 5 tahun gue udah kerusuhan gitu kan misalkan. Iya, harus tetap sharing ya. Jangan kolot lah gitu lah. Pokoknya ibaratnya. open minded lah. Open minded lah. Iya, open Jangan apa? minded. Jangan kolot lah pokoknya lah. Iya, jangan Pemikiran lu tuh kayak ya udah, ini dengan ada Gen Z anak-anak muda gitu kan. Iya. Pengalamannya tentang kalau lu gimana tuh? Kalau gua sih cuma satu sih pesan gua buat milenial dan generasi-generasi sebelumnya sih. Jangan mengkotak-kotakan kesalahan individu atau oknum-oknum ke semua satu generasi itu. Karena iya. Gitu kan itu sering banget gue lihat cuma gara-gara satu kasus yang dibawa itu Gen Z-nya. Pasti ngomongnya Gitu. kayak bocah-bocah zaman sekarang gitu ya. Enggak, Tapi bener itu zaman- Gen Z, tulisannya Gen Z. Jadi misalnya ada masalah, katakan ada masalah anak Gen Z itu putus sekolah gara-gara keseringan main game gitu. Padahal dia bukan pro player atau apa gitu. Ntar abis itu ada headline berita, inilah mengapa Gen Z lebih memilih bermain game daripada sekolah. Gitu maksud gue. Jangan kayak gitulah. Ini kan cuma satu oknum, dua oknum aja. Ini nyari duit tuh beritanya, Tom. Itu jadi kayak jangan mengkotak-kotakan kesalahan oknum-oknum itu ke satu generasi. Kayak misalnya ada gua aja kalau misalnya ngelihat ada kriminal kelahiran tahun 85 kagak gua salahin generasi milenial. Ya Iya juga kan? ya. Iya Ya juga. juga ya. Iya kan? Iya Ada juga ya. kriminal kelahiran tahun 89 kagak gua Tiba-tiba, salahin. Oh, ini milenial milenial nih, nih, gitu ya. gue Iya, iya. gitu. Nggak gitu. Pasti kita tetap highlight si dianya, nggak tiba-tiba ada inilah kenapa milenial lebih memilih untuk membunuh orang daripada enggak. Gitu, nggak gitu. Jadi jangan Gen Z digituin gitu. Karena ya itu tadi, mungkin kita orangnya yang tahan kayak gitu ya. Tapi kan pasti ada aja ntar Gen Z yang kayak merasa dikotak-kotakin, dia malah ikut-ikutan kayak gitu. Kan jadinya salah siapa? Salah orang yang ngotak-ngotakinnya itu. Jadi kayak omongannya menghasut gitu. Mending lu nggak usah mercik-mercikin inilah, udah nggak usah mercik-mercikin ribut. Tapi Kayak kan gitu. itu akan berlaku ketika ada mangsanya, Tom. Ada yang makan beritanya gitu, dan yang makan itu yang gue bilang nggak bisa nyaring konteks dari sebuah konten, anjir. Tapi kan artinya yang bikin beritanya tuh, kalau gue bilang sorry banget ya, kurang bertanggung jawab gitu. Kayak lu sekarang udah berapa banyak sih jurnalis yang kayak bikin headline cuma buat klik aja, nggak ada bobotnya, nggak ada segala macam gitu. Kayak lu sebagai jurnalis juga harus bisa mikir nih, dengan headline kayak gini, isi berita kayak gini, dampaknya apa ke depannya gitu. Yep. Mentang-mentang sekarang udah nggak ada Petrus gitu kan. Wah, cing goblok. Iya, maksudnya mentang-mentang sekarang udah nggak ada Petrus, lu asal aja, nggak gitu. Sekarang nggak ada Petrus, ada SJW. Oh iya, Itu. gitu. Udah udah. Jadi udah lama banget ya, 2 jam. Iya, ngeditnya panjang nih gua. Ya gitu. Jadi thank you banget yang udah nonton dan yang udah dengerin di Spotify juga. Thank you banget. Nanti kita bakal di Spotify juga loh. Oh, gila. Iya sih. Iya, udah lanjut. Itu. Jadi Iya yang buat yang nonton di YouTube jangan lupa like dan subscribe ya, dan komen menurut kalian tuh Gen Z kayak gimana, dan menurut kalian yang milenial Gen Z tuh kayak gimana, dan menurut kalian yang Gen Z milenial tuh kayak gimana. Ya kalau misalkan kita ada salah-salah dan buat di komen, boleh langsung diskusi di bawah. Iya, di komen aja. Kita sangat-sangat open minded, kita nggak kolot ya orangnya. Enggak. Enggak. Tolong digarisbawahi ya. Kita nggak tidak kolot. kolot. Walaupun Sama kita sekali. jompo, tapi kita tidak Tidak kolot. kolot. Gila, itu quote tuh. Yoi. Jompo boleh, kolot jangan. Hey. Mantap. Mantap. Oke, yang di Spotify jangan lupa follow Spotify kita, dan jangan lupa masukin podcast Remaja Jompo jadi like playlist kalian supaya kalian nggak kelewatan episode kita yang selanjutnya, ya nggak sih? Jadi apa? Closing dah. Ini bangku gue mau copot dah kayaknya. Seriusan. Oke, jadi itu aja untuk episode pertama dari podcast Remaja Jompo. Thank you banget yang udah nonton dan juga udah dengerin di Spotify. Gua pamit, gua Tommy, Saya Okto. Saya yang paling jompo, Nino. dan kita ketemu di episode selanjutnya. Kok gue pakai Dadah. saya sih? Iya, Pakai gue ya. dadah. Dadah.